Satu. Selamat datang Bapak Ketua Umum MCMI Pusat, Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto SHMH beserta Ibu Ketua Umum Ibu Hajja Rulia di Kota Makassar. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto SHMH, Ketua Umum Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid Indonesia, beserta Ibu Ketua Umum Ibu Hajja Rulia. Yang terhormat Sekretaris Satgas Pusat Masyarakat Cinta Masjid Indonesia,
Bapak Antoni Aji. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kabak Kesra Kota Makassar, Bapak Muhammad Syarif SSTP MSI. Yang terhormat Sekretaris MCMI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nasrul Denrewa beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua MCMI Kota Makassar, Bapak Andi Al Imran Mapasonda ST beserta jajarannya. Yang kami cintai seluruh peserta dan segenap tamu undangan serta para awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka acara Rapincap dan Halal Bihalal MCMI Kota Makassar dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan doa oleh Bapak Al-Ustadz Haji Ismail Den Parama. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Marilah kita mendedahkan tangan sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rabi Ucap dan Halal bin Halal MCN Sekota Makassar dirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afatan bil jasadi wa syihadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami yang ada di MCN, khususnya di kota Indonesia ini. Ya Allah, berilah keridhaan-Mu dan petunjuk-Mu pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota Makassar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan orang tua kami dan anggota-anggota MCM khususnya yang ada di kota Makassar ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para hadirin dipersilahkan berdiri.
salam berjuang. Masyarakat cinta masjid, Indonesia makmur sejahtera. MCMI, mari kita cinta masjid, majukan kebersamaan. Islam rahmatan lil alamin. MCMI, semangat ayo bersama, beramal untuk semua kejayaan umat Islam demi dunia dan akhirat. Maju terus dan berkarya, damai menari umat, berjaya sepanjang masa, mengemban amanat mulia, bersama menuju Indonesia jaya. MCMI, MCMI, MCMI. Kepada Bapak Insinyur Delman Jafar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketum MCMI yang sangat kami cintai, Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto SAMH, beserta Nyonya. Yang terhormat Satgas Bencana MCMI Pusat, Bapak Antoni Aji. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kabak Kesra. Yang terhormat Ketua MCMI Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekretaris. Yang terhormat Ketua MCMI Kota Makassar yang dalam hal ini sebagai leading sektor kegiatan Rapincap dan Halal Bihalal pada pagi hari ini. Dan yang tak lupa, saya banggakan dan cintai teman-teman kader dari 15 kecamatan MCMI se-Kota Makassar. Tabe, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ketum MCMI Indonesia beserta Nyonya yang saya tahu di Jakarta sangat padat dan sibuk, tetapi sempat meluangkan waktu di Kota Makassar yang kita cintai ini. Semoga ini amanat atau seberkas sinar untuk MCMI Kota Makassar ke depan untuk lebih bagus dari kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian, terus terang, kegiatan ini kami programkan sangat singkat Pak Ketua. Karena kami harus rutinitas, jadi ini bagian rutinitas melakukan kegiatan. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun kami rutin melakukan kegiatan. Dan sepertinya teman-teman tidak mau berhenti untuk melakukan kegiatan di Kota Makassar. Itu yang sangat saya salut, dengan soliditas, semangat, walaupun tanpa apa-apa Pak Ketua. Alhamdulillah, akhir-akhir ini kita dapat angin segar dari Kota Makassar, sehingga kami dapat laksanakan kegiatan ini walaupun cukup sederhana, tetapi hikmahnya yang kan. Jadi alhamdulillah antusias teman, dan insya Allah setelah kegiatan ini
kita akan gaspol Pak Ketua untuk melakukan kegiatan yang lebih maksimal lagi. Jadi itulah barangkali laporan kami, dan kepada teman-teman yang sudah sangat membantu. Kadang-kadang kami tembus pagi Pak Ketua untuk melakukan kegiatan ini. Dari pagi tembus pagi, bukan hanya 1 kali 2 hari, kadang-kadang beberapa hari. Demi untuk menyebarluaskan MCMI di Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan, insya Allah nantinya. Jadi itulah barangkali laporan pelaksanaan kami. Jadi kegiatan ini murni bantuan dari, tidak terlepas dari MCMI Provinsi Sulawesi Selatan yang dimotori oleh Pak Dani Pomantes Sebagai Ketua, dan pelaksananya yang lebih utama adalah Sekretaris Pak Deng Rewa. Itu yang kami kota. Semoga kami berusaha untuk kabupaten kota selain Kota Makassar yang ada di Sulawesi Selatan bisa memaksimalkan program. Demikianlah laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua MCMI Kota Makassar kepada Bapak Andi Al-Imran Mapasonda ST, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum MCMI Dr. Haji Wisnu Dewanto SH.MH bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Anton Swaji, Sekretaris Badan Wakaf, sempat hadir juga di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Kesra Haji Sarip. Pak Ketua Umum izin saya mau berikan apresiasi yang sebesar-besarnya beliau ini. Jadi beliau ini kita anggap kakak sahabat MCM Kota Makassar. Beliau ini mungkin diamanahkan oleh Bapak Wali Kota Makassar yang Ketua Umum kita juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ke depan anggap beliau ini sebagai sahabat kita, kakak kita, sebagai pembina kita di Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua MCM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Wali Kota Makassar juga, Insinyur Ramdan Dani Pomanto, meskipun beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, tetapi semangat beliau ada di MCM Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum MCM Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sahabat Andi Nasrung, yang juga tidak pernah lepas bimbingannya terhadap MCM Kota Makassar. Yang saya hormati pengurus MCM Kota Makassar, dan yang saya banggakan Ketua Panitia Pelaksana kegiatan silaturahmi dan rapat
Rapincap MCM Kota Makassar dan seluruh kader-kader MCM Kota Makassar yang akan melaksanakan Rapincap pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, karena izinnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Rapincap dan Halal bil Halal MCM Kota Makassar. Dan saya ucapkan selamat datang Ketua Umum MCM Indonesia dan Ibu pada kesempatan Rapincap Kota Makassar. Ini tadi sudah dikatakan, disampaikan Ketua Panitia, dan kami pengurus MCM Kota Makassar, Ketum, sangat bangga, sangat bersyukur Ketum bisa hadir di tengah-tengah kami. MCM Kota Makassar baru 2 tahun setelah kami dilantik. Tetapi yang banyak melakukan akselerasi di grassroots di Kota Makassar ini, alhamdulillah MCM Kota Makassar sesuai amanah anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, sudah membentuk di 7 kecamatan di Kota Makassar. Kecamatan inilah juga yang menopang MCM Kota Makassar. Dan insya Allah hari ini juga kita pelorkan program prioritas kita untuk mengawal program-program Bapak Ketua Umum sekaligus Wali Kota Makassar yang kita cintai. Jadi selepas rapat Rapincap ini, program untuk pelantikan seluruh kecamatan, komisariat di tingkat masjid, insya Allah tahun ini juga kita selesaikan bersama-sama. Dan alhamdulillah dengan tempat yang sederhana ini semua teman-teman keterwakilan dari kecamatan dan kelurahan. Rapincap ini saya mengharapkan nantinya kita dapat memplot program-program yang strategis buat MCM ke depan. MCM lahir di tengah-tengah kondisi krisis Islam di Indonesia ini, dengan terbelah-belahnya kita. Dan insya Allah MCM lah yang akan mempersatukan kita semua. Banyak organisasi di tingkat umat Islam di Indonesia ini. MCM lah lahir dengan umur yang balita ini, pas di pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019 lahirlah MCM. Dan saya memahami sebagai pengurus kota, niat baik oleh pembentuk MCM ini. Dan insya Allah niat baik itu kami MCM Kota Makassar akan mengawal dengan baik. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan, Pak Ketua Umum. Mohon bimbingan dan arahan organisasi kita ke depan. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita kehadiran Ketum bisa memberikan support, bisa memberikan wejangan yang sangat baik untuk kader-kader di Kota Makassar ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, selamat datang Bapak Ketua
MCMI Sulawesi Utara, Bapak Sultan Zulkarnain. Makasih Pak atas kehadirannya. Selanjutnya, sambutan Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Kesra, Bapak Muhammad Sarip, SSTP MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak Ketua Umum MCMI, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Pusat, Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto, serta seluruh jajaran, beserta Ibu, serta Bapak Ketua Satgas MCMI, ahlan wa sahlan Ketua MCMI Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita ke alam yang terang benderang. Yang kami hormati tentunya Bapak Ketua Umum MCM Indonesia beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Satgas MCMI. Yang kami hormati Ketua MCMI Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris MCMI Provinsi Bapak Nasrun Denrewa. Yang kami hormati Ketua MCMI Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, beserta seluruh jajaran pengurus kecamatan maupun undangan sekalian sama-sama berbahagia. Ketua Panitia Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Perlu kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Makassar yang sedianya beliau yang ingin hadir di tempat ini, namun kita sama-sama mengetahui kegiatan beliau sampai hari ini masih ada kegiatan rangkaian pernikahan anak beliau, sehingga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua MCMI Indonesia, Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto beserta seluruh rombongan. Beliau yang ingin langsung menghadiri kegiatan ini, namun kegiatan tersebut masih ada kegiatan keluarga yang menjadi rangkaian kegiatan pernikahan anak beliau, sehingga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kegiatan Rapimcam dan Halal Bihalal ini tentunya ini masih kita diliputi semangat Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dengan kondisi saat ini tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah. 2 tahun lalu sampai tahun kemarin kita masih menghadapi pandemi. Semoga tahun ini kalau kita membaca berita, mudah-mudahan Indonesia sudah memasuki masa endemi. Tapi lagi masih diteliti. Ya, sekarang lagi masih diteliti. Moga-moga kegiatan kita selama ini, kesabaran kita membuahkan hasil. Ya, kesabaran kita, kesabaran masyarakat Indonesia menghadapi penyakit ini memberikan berkah buat Indonesia itu sendiri. Dan alhamdulillah perlu kita syukuri, Indonesia lah bangsa yang bisa survive dengan kondisi pandemi saat ini. Yang bisa menyesuaikan keadaannya. Beda, mohon maaf, di negara-negara lain. Tapi kitalah saya kira negara yang bisa kuat, bisa berdiri dengan kondisi saat-saat ini. Hadirin sekalian kami hormati dan kami banggakan, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami selaku mewakili Bapak Wali Kota Makassar
alhamdulillah senantiasa dilibatkan kegiatan di MCMI, sehingga apa yang menjadi program Bapak Wali Kota Makassar perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua Umum bahwa salah satu hal yang unik di pemerintah Kota Makassar bahkan menjadi unggulan, karena visi misinya Bapak Wali Kota Makassar langsung dituangkan di visi misi beliau, yaitu perkuatan keimanan umat. Ya, itu salah satu unggulan, sehingga beliau jika menyampaikan sambutan ataupun visi misi, beliau selalu mengingatkan ini, perkuatan keimanan umat. Sehingga kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Makassar senantiasa dialihkan, bahkan fokus untuk perkuatan keimanan umat. Lebih-lebih lagi kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas yang ada di Indonesia ini. Nah, inilah menjadi contoh saya kira buat daerah-daerah lain, kabupaten, kota lain, karena langsung disebut di visi misi. Bukan lagi tawar-menawar, bukan lagi di rangkaian kegiatan, bukan, langsung di visi misi, sehingga ini yang membanggakan buat kita. MCMI lah yang senantiasa menopang pemerintah Kota Makassar dalam bentuk kegiatan. Kalau kita lihat tadi temanya melalui kearifan lokal dan budaya religi, alhamdulillah baru-baru ini saya kira kita sama-sama ikuti ya, kegiatan MCMI sudah melaksanakan kegiatan takbiran sekaligus festival beduk. Sudah sejalan dengan tema hari ini, kearifan lokal dan budaya religi. Nah, oleh sebab itu kami sangat mensupport kegiatan MCMI Provinsi Sulawesi Selatan. Kami senantiasa berkoordinasi bagaimana baiknya kegiatan MCMI ini bisa terus-menerus untuk kita fokus membenahi. Ada memang dikatakan BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Ada juga DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tapi MCMI lah yang menjadi juga salah satu organisasi yang menopang kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia. Kami sangat mensupport kegiatan ini, organisasi ini. Kapan lagi kita saling bahu-membahu? Ya, kapan lagi kita saling bantu-membantu kalau bukan sekarang ini? Ya, tentunya kegiatan MCMI sangat kita mensupport baik di provinsi maupun di kota. Ya, bahkan kami mohon izin Bapak Ketua Umum, kami memberikan trik-trik bagaimana supaya kegiatan MCMI ini tetap berjalan seterusnya. Dan insya Allah bisa berjalan selanjutnya, agar supaya potensi-potensi yang ada di Kota Makassar ini maupun di Provinsi Sulawesi Selatan bisa tergali dengan baik. Ya, masyarakatnya itu semakin religi, semakin banyak organisasi yang memikirkan agama ini, insya Allah semakin kuat, sehingga MCMI lah yang kita harapkan bersama bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan kita di saat-saat sekarang ini dan insya Allah ke depan nantinya. Oleh sebab itu, kegiatan ini Rapimcap dan Halal Bihalal, hari ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ketua panitia pelaksana yang telah bahu-membahu mempersiapkan acara ini. Memang betul Bapak Ketua Umum, ini sangat singkat disiapkan. Kami diburu waktu dan kita diburu waktu, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini pasti juga diliputi dengan semangat Bapak Ketua Umum yang hadir di tempat ini. Ya, kita sangat berbangga Pak, Bapak Ketua Umum bisa hadir di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih, jazakallah khair atas kehadiran di tempat ini. Semoga ini memberikan berkah buat kita semua dan insya Allah apa yang selama ini kita laksanakan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan Bapak Wali Kota Makassar mewakili beliau. Mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan dan kiranya Bapak Ketua Umum MCM Indonesia bisa menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara halal bihalal ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, penyerahan secara simbolis rompi Satgas MCI Kota Makassar oleh Ketua Sekretaris Pusat Satgas MCM Pusat kepada para anggota Satgas untuk naik di podium. Mohon izin para hadirin sekalian bahwa sesungguhnya Ketua Satgas COVID MCM Pusat yaitu Bapak Didi Apriyadi menitipkan salam, beliau tidak bisa hadir di acara ini karena sedang ada acara keluarga di Sumatera Selatan. Oleh karena itu saya memohon izin untuk penghormatan kepada Satgas MCMI Kota Makassar. Saya mohon agar kiranya Ketum berkenan memberikan rompi secara simbolis. Inilah momen yang sangat bersejarah pada hari ini. Kita dari MCM Kota Makassar terbentuklah Satgas MCMI. Pak Ketua, siapa? Pak Sarip, iya. Gendang. Selanjutnya pemberian wakaf Al-Quran yang diwakili oleh Bapak Sudirman Rashid. Untuk kami persilakan naik di mimbar podium. Penyerahan wakaf Al-Quran ini akan diserahkan oleh Bapak Antoni Aji selaku Sekretaris Wakaf Pusat.
Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pengurus Besar MCMI sekaligus membuka acara Rapincap dan Halal Bihalal MCMI Kota Makassar kepada Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto SH.MH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la wala quwata illa billah ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Muhammad Syarif sebagai Kabag Kesra Kota Madya Makassar. Yang saya hormati Bapak Dani Pomanto, Ketua MCM Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Andi Nasrullah, yang saya mengenalnya dengan nama Daeng Rewa. Kita beri aplaus. Dan saya memberikan aplaus juga dan hormat kepada Bapak Muhammad Syarif yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Andi Imron Mapasonda. Ini dia aktor semua terjadinya ini bersama Bapak Rewa. Aktor intelektual. Ya. Juga yang saya hormati sahabat saya, Bapak Sultan Zulkarnain, ya Pak Sultan. Beliau adalah Ketua Provinsi untuk MCM di Sulawesi Utara. Yang saya banggakan juga di sini para pengurus MCM Kota Makassar beserta pengurus dari tingkat kecamatan dan perwakilan kelurahan MCM di Kota Makassar. Luar biasa, hari ini saya berada di tengah-tengah saudara-saudara semua. Saya berangkat ke sini tidak sendiri. Saya didampingi sama mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri saya, Ibu Rulia Rianti. Saya bilang, mau ke Makassar? Mau, kenapa? Pengen lihat Pantai Losari katanya. Katanya pengen makan konro. Oh ya, saya bilang oke, baik silakan. Saya pun didampingi oleh Sekretaris Wakaf Badan Wakaf Quran MCM dan merangkap juga sebagai Wakil Ketua Satgas Bencana Alam MCM Pusat, Bapak Antoni Haji. Ya, berdiri Bapak Antoni Haji. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu di acara Rapimcap MCM Kota Makassar, di mana Rapimcap ini dilaksanakan bersamaan dengan program Halal Bihalal MCM Kota Makassar beserta jajaran pengurusnya, di mana kita ketahui di dalam backdrop di sini Rapimcap Kota Makassar mengambil tema penguatan organisasi melalui penguatan di kearifan budaya lokal. Luar biasa,
Ini merupakan sebuah visi yang besar, bagaimana menjadi visi yang merekatkan antara Islam dan Indonesia. Ini visi yang besar. Serta tak juga kita tentunya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah memberikan syafaat hingga yaumil akhir kita nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, bila mana saya mencoba merefleksikan bagaimana MCM itu berdiri di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bersama dengan Bapak Budi Karya Sumadi, saya dalam hal ini dan hari ini menyampaikan salam dari Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina MCM Pusat, dan juga saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto sebagai Ketua Dewan Penasehat MCM Pusat. Kala itu bersama dengan Bapak Dani Pomanto, karena di Jakarta itu nggak kenal yang namanya Ramdan Pomanto, tapi kenal dengan yang namanya Bapak Dani Pomanto. Kalau ditanya, siapa Gubernur Sulsel? Orang Jakarta, siapa? Tapi siapa itu Dani Pomanto? Wali Kota Makassar. Populer sekali beliau, sangat populer. Pada saat itu, masih segar dalam ingatan saya, bahwa saya berembuk Pak Budi memberikan tugas khusus kepada saya untuk bertemu dengan Bapak Dani Pomanto. Dalam rangka saya dihantar dan digerakkan oleh Bapak Daeng Rewa, bertemu dengan Bapak Ramdan Pomanto, menyampaikan visi kita, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Andi Imron tadi, bahwa MCM itu lahir, memang betul lahir di saat ada persepsi umat Islam terbelah menjadi 2 dan 3 bagian berbicara tentang visi keindonesiaan. Maka MCM hadir di situ dan kita bersepakat dengan Bapak Dani Pomanto, organisasi MCM Sulsel harus berdiri. Apa tujuannya? Untuk merekatkan seluruh potensi anak bangsa, untuk menghargai keberagaman, untuk menjadi pemersatu antar umat beragama, dan memberi penguatan-penguatan kepada umat Islam. Itu visi besar kita. Maka hari itu kita laksanakan pelantikan Bapak Dani Pomanto di lapangan KRI Bosi, dan dihadiri oleh 5.000 jamaah, dan dihadiri langsung oleh Bapak Budi Karya selaku Menteri Perhubungan, dan beliau dilantik langsung oleh Bapak Budi Karya selaku Ketua Dewan Pembina kita, dan pada saat itu Ketua Panitianya langsung dipegang oleh Bapak Daeng Rewa. Seperjalanan waktu, maka dalam membangun modal sosial yang kuat perlu dibangunnya struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama kali dibentuk yaitu MCM Kota Makassar. Dan sebelum MCM Kota Makassar itu lahir, Bapak Dani Pomanto, saya, Pak Daeng Rewa, dengan Pak Andi juga kita bagaimana merumuskan MCM yang kita akan laksanakan pelantikannya di lapangan KRI Bosi dapat terlaksana dengan baik. Karena pada saat itu sedang ramainya hiruk pikuk pesta demokrasi. Tapi MCM tidak melihat di situ. Karena pesta demokrasi 5 tahun sekali. Tapi menjaga persatuan kesatuan umat, menghormati keberagaman, itu sampai yaumil akhir di NKRI. Itu visi besar kita. Maka dari itu terbentuklah MCM Kota Makassar. Berjalannya MCM Kota Makassar yang lahir di saat pandemi memberikan contoh konkret bahwa di situasi genting harus lahir organisasi yang peka untuk menolong masyarakat. Karena tidak mungkin situasi yang begitu berat
dipikul oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pemerintah kota, dikala adanya pandemi virus COVID-19, maka disitulah peran ormas untuk hadir, bagaimana mengajak masyarakat menopang program-program pemerintah dalam melaksanakan menghadapi COVID itu. Di saat itu pula, saya melihat MCM Kota Makassar mengambil inisiasi hebat. Sampai sekarang MCM Kota Makassar melaksanakan Rapimcap dan telah terbentuk di 7 kabupaten, 7 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada. Saya hari ini menyatakan bahwa inilah MCM tingkat kabupaten kota terbaik, yaitu MCM Kota Makassar. Jadi inilah yang terbaik. Saya tadi sempat menyatakan Pak Sarif kepada Pak Ketua bahwa ini juga Rapimcap pertama yang dilakukan oleh MCM tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia. Hal ini sudah saya laporkan kepada Bapak Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan Pembina. Beliau menyatakan bahwa MCM Kota Makassar merupakan cenderamata Maha Esa yang hadir di tengah-tengah untuk membantu masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, bila ada yang bertanya, Pak Ketum, MCM itu apa? Kadang kader itu bertanya, di mana posisinya? Apa perannya? Saya katakan, mari kita buka apa yang ada yang disampaikan begitu banyak. Pak Kabak Kestra itu tadi menyampaikan ormas-ormas yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari MUI. MUI, Majelis Ulama Indonesia, statusnya ormas. Tetapi ada peran yang signifikan yang diberikan kepada MUI untuk masyarakat dan umat, yaitu beliau menjaga konsolidasi silaturahim para ulama dan mengawal serta menelurkan fatwa-fatwa yang baik buat umat Islam. Itu MUI. Kedua, DMI, Dewan Masjid Indonesia. DMI adalah bagaimana melakukan pengawasan, melakukan konsolidasi terhadap tata kelola masjid, sehingga takmir masjid dan juga beberapa manajemen masjid dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang semakin hari semakin baik. Lah, di mana posisi MCM? Apakah sama dengan DMI? Apakah sama dengan MUI? Tidak. MCM posisinya adalah masyarakat cinta masjid. Jadi tugas utamanya adalah bagaimana mengkonsolidasikan jamaah sekitar masjid agar bisa memakmurkan masjid, yang kita mendeliver apa yang menjadi program MUI, apa yang itu menjadi program DMI, sampai di tengah-tengah jamaah. Karena terkadang ada kendala psikologis sebuah masjid yang ketua umumnya ayahnya, sekretarisnya anaknya, bendahara umumnya istrinya. Iya kan? Jam 7 pagi dibuka, jam 5 subuh dibuka, habis sholat ditutup, buka, tutup, buka, tutup. Baik itu Pak, tidak apa-apa. Tetapi saya sampaikan dengan semangat MCM, kalau ada kemakmuran yang ditawarkan oleh MCM, konsep-konsep membangun masjid secara modern agar benar-benar bermanfaat buat lingkungan, ini menjadi tawaran yang harus kita sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid. Karena kalau salah satu visi besar MCM, bila mana kita ingin memakmurkan masjid, tidak harus menunggu usia pensiun. Terkadang mengurus masjid menunggu usia pensiun, Pak. Pensiun jadi PNS baru jadi ketua masjid. Pensiun dari TNI Polri baru jadi ketua masjid. Tidak salah itu, tapi alangkah lebih baiknya mengurus masjid dilakukan di usia produktif. Ada hikayatnya Pak, ada sejarahnya. Bagaimana Rasul? Coba kita lihat. Ada 4
sahabat Rasul, dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Sayyidina Ali yang jatuhnya sepupu. Hanya Abu Bakar Siddiq yang usianya lebih sepuh dari Rasul. Sisanya usia produktif pada saat dia mulai mensyiarkan agama Islam. Ada konfigurasi karakter di dalam sebuah mekanisme yang ditawarkan Islam bagaimana melakukan pola rekrutmen kepemimpinan. Nabi Muhammad makhluk agung, akhlaknya yang begitu mulia. Sebelum mendapat gelar Rasul, Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu yang harus ada di setiap jati diri daripada semua warga MCM. Al-Amin. Kedua, kita lihat Abu Bakar, orang tua yang bijak. Ketiga, kita lihat Umar bin Khattab, orang yang berkarakter keras, tegas. Kita lihat Utsman bin Affan, orang yang kekayaannya disibukkan dengan memberikan sedekah, memberikan infak kepada masyarakat yang membutuhkan. Orang kaya yang bersedekah. Keempat, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu anak muda yang pintar. Sehingga kalau Rasul bilang bahwa siapa pintunya ilmu, yaitu dirinya. Tapi gudangnya ilmu itu ada di dalam Sayyidina Ali. Nah, maka dari itu, rekrutmen kepemimpinan yang harus menjadi garis-garis keislaman yang nanti akan menjadi ciri daripada MCM, gampang. Amanah, tablik, fatonah. Lakukan itu. Amanah, jelas. Tablik, sampaikan. Fatonah, pintar, cerdas, sampaikan itu. Itu menjadi karakteristik seluruh kader MCM. Nah, kita bertanya, itu peran MCM. Saya katakan, kalau saja ada yang menyampaikan, masjid itu rame loh Pak. Pada saat sholat Jumat, potong kurban, bagi zakat, Isra Miraj, Maulid, rame Pak. Berbondong-bondong hadir semua. Tapi setelah itu, ya pengurusnya aja Pak, yang nyapu, yang bersihkan, yang jadi imam sholat. Tapi perlu diingat, saya sampaikan ciri daripada kekuatan infrastruktur MCM bila berkonsultasi dengan baik dengan pengurus masjid. Satu, coba bandingkan struktur pemerintahan yang kebetulan di hadapan kita Bapak Kabar Kesra, baik itu TNI Polri. Adakah infrastruktur office ataupun kantor yang dimiliki oleh struktur pemerintahan yang ada di Indonesia hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan infrastruktur masjid? Karena masjid dan musola di Indonesia 1 juta Pak jumlahnya. Ada kantor pemerintahan jumlahnya 1 juta? Tidak ada. Kalau itu dikonsultasikan untuk kepentingan umat, luar biasa. Contohnya, pada saat musibah bencana alam, masjid juga yang akhirnya menjadi tempat untuk menjadi tempat penampungan, karantina, dapur umum. Kemarin tempat penyuntikan vaksinasi COVID di masjid-masjid. Mari kita berdayakan itu. Ada sebuah pemikiran, bangsa ini akan menjadi hebat dengan 3 hal. Bijaknya, ilmunya para ulama, bijaknya para pemimpin, ada 4. Ilmunya para ulama, bijaknya para pemimpin, murah hatinya para pengusaha, doanya kaum du'afa. 4 itu harus dilakukan. Itu harus dikonsultasikan kepada MCM.
Makanya jangan kaget, Ketua MCM Makassar pengusaha Pak. Wakil Ketua Kadin, mantan Ketua HIPMI. Wakil Ketua Gapensi. Jadi nggak ada Pak MCM yang pengangguran, Pak Kabak Esra. Jelek-jelek kayak gini masih punya perusahaan Pak. Jelek-jelek kayak gini masih jadi dosen Pak. Jadi ada pengabdiannya juga, ya kan? Dan saya mengurus masjid itu didorong sama senior saya pada usia saya 15 tahun Pak. Seiring perjalanan waktu saya jadi ketua remaja masjid, seperjalanan waktu saya harus mundur karena saya harus menikah. Berapa tahun kemudian saya jadi ketua masjidnya. Saya pikir proses pengkaderan yang tepat. Jadi tahu mengelola masjid. Jadi saya katakan jangan nunggu pensiun kalau nunggu mengurus masjid agar akselerasinya cepat. Itu yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, MCM sudah ada di 26 provinsi Pak. Kurang lebih persis 1 hari sebelum bulan puasa saya melantik MCM Sumatera Selatan. Dihadiri Pak Budi Karya. Di situ MCM melakukan pelantikan. Keliling-keliling Pak itu helikopter untuk mensosialisasikan MCM. Kasih beras. Pak Menteri nanya sama siapa? Helikopter siapa itu? Helikopternya Ketua MCM Sumatera Selatan Pak. Pak Dhani pun punya sahabat yang juga wali kota Bontang menjadi ketua MCM Kalimantan Timur. Punya Pak. Jadi di sini berkumpul umaro dan ulama, jangan dipisahkan Pak. Umaro dan ulama, inilah rumahnya, rumah besarnya ya MCM. Mazhab politik, mazhab keyakinan kita terhadap ajaran, silahkan ini menjadi rumah besarnya. Kalau ditanya, MCM ini apa berafiliasi kepada satu partai politik? Enggak. Sekjen kita itu Pak, dari Golkar Pak. Tapi bendahara umum kita dari partai yang lain. Itu hak mereka dilindungi secara konstitusi untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat. Silahkan. Tapi begitu bahasanya Pak Ketua MCM Sulawesi Selatan, Pak Dhani Pomanto, begitu ada kepentingan nasional yang lebih besar, seluruh baju-baju itu ditanggalkan hanya untuk MCM, hanya untuk umat. Hari ini kita di Rapimcap nanti tentunya melakukan sidang-sidang, dan perlu diingat, bila mana ditanya adakah organisasi yang simpatisannya paling besar di dunia, ya hanya MCM. Karena nggak ada Pak orang yang nggak cinta masjid. Saya pikir perlu diperiksa ke dokter kejiwaan bila mana ada orang Islam tidak cinta masjid, karena di dalam MCM provinsi sendiri ada yang namanya Bapak Martin, wakil ketua daripada hubungan antar lembaga, antar agama yang beragama Nasrani Pak. Ada yang bertanya, loh kok gitu Pak Wisnu? Loh, apakah masyarakat sekitar masjid itu semua muslim? Tidak juga Pak. Bila mana ada agama lain, dia mencintai masjid, silahkan. Syukur-syukur Pak dapat hidayah. Pak Sutan sebagai ketua MCM Sulut, beliau, aduh ketum, saya ini jadi ketua MCM Sulut yang Islamnya minoritas. Saya bilang justru itulah nilai lebihnya MCM. Yang kita dirikan itu di daerah-daerah yang muslimnya masih sedikit Pak. Kita dirikan di Papua, kita dirikan di Papua Barat, nggak apa-apa. Seperti itu Pak. Sehabis Rasul itu mengislamkan keluarganya, Rasul diperintahkan dalam satu ayat Quran untuk keluar kan dari rumahnya Pak. Mereka harus menyampaikan pesan dari Allah adalah sampaikan kepada orang-orang yang non muslim. Betul? Maka dari itu Pak, saya sampaikan MCM itu konsep dan strategi dakwahnya adalah rahmatan lil alamin Pak. Islam
menjadi rahmat buat alam semesta ini. Maka hal yang teknis disampaikan, sampaikan dakwah itu dengan cara yang sejuk. Karena Islam itu diturunkan sama Allah itu menjadi kabar gembira, Pak. Yang saya sampaikan setiap saya ke daerah, saya berikan wakaf Quran, karena yang kita sampaikan itu mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad kan Al-Quran, betul? Kita berikan ini kepada mereka agar mereka paham 30 juz itu, Pak. Dari surah pertama sampai surah terakhir, Pak. 30 juz. Beragam isinya, Pak. Tapi semua surah selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. 99 sifat Allah. Ada, Pak, Allah yang maha perkasa. Betul, Pak Ustaz? Ada Allah yang maha perkasa, Pak. Maha kuat, bisa membinasakan siapapun. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa di Quran disebutnya dengan kalimat Rahman dan Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bila saja Al-Quran itu, Pak, diperas, itu menjadi Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah Ummul Quran. Diperas lagi, Pak, itu menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Sampaikan dakwah kita. Begitu kayanya, lengkapnya Al-Quran. Makanya Allah bilang bahwa ini telah kusempurnakan agamaku. Betul kan, Pak Ustadz? Sempurna, Pak. Al-Quran itu sudah menyempurnakan. Tinggal kita laksanakan saja. Untuk itu, saya terus membagikan wakaf Quran ini agar persepsi kita tentang Quran itu tidak salah. Ya, Pak Ustadz, Islam yang rahmatan lil alamin tidak disebutkan Islam yang rahmatan lil mukminin. Jadi Islam itu bukan punya umat Islam saja, Pak. Bukan rahmatnya orang Islam saja. Saya punya ketua Dewan Penasehat, seorang artis, wakil bupati di Indramayu. Namanya Bapak Luki Hakim. Kenal ya? Kalau di sini saya sama Pak Andi dikasihnya apa? Konro, minyak tawon misalnya begitu. Saya sama Indramayu dikasihnya mangga sama ular, Pak. Saya tanya, kenapa dikasih ular sama iguana? Begini, Pak Ketum, karena saya pemelihara binatang. Kalau di media kan disebutkan dia pelihara hewan-hewan. Yang menjadi pertanyaan saya merenung, wah, ini contoh konkret salah satu perspektif tentang Islam rahmatan lil alamin, Pak. Alam semesta, di dalamnya ada manusia, ada flora, ada fauna. Jadi bila mana dia mengurus anak yatim, dia juga mengurus binatangnya, Pak. Luar biasa ini, Pak. Makanya saya sampaikan kepada para pengurus MCM, lakukan dakwah dengan cara yang sejuk. Karena Islam itu kabar gembira, memberikan keteduhan. Kalau ada dakwah yang memberikan kita suasana ketakutan, suasana mencekam, sesungguhnya saya berpikir perlu juga direferensikan dari sisi yang lain, bahwa sesungguhnya orang Islam itu mencontoh akhlaknya Rasulullah. Tidak ada lagi yang Pak yang dicontoh, akhlaknya Rasulullah. Nah, untuk itu saya berharap apa yang dilakukan oleh MCM Kota Makassar merupakan produk dengan skala masterpiece. Dengan skala yang terbaik, masterpiece, produk yang terbaik, masternya produk. Inilah MCM Kota Makassar. Selain tentunya saya perjalanan menuju sini, Pak, itu tidak ringan, Pak, karena arus balik, Pak. Masih juga ada yang mau menuju keluar kota. Jadi si pintu masuk di Bandara Soekarno-Hatta, begitu saya masukkan koper itu di pintu masuk menuju box X-ray, saya masuk, udah ngantri, Pak. Udah ngantri, saya sama istri sama Pak Antoni udah ngantri. Begitu saya duduk, saya berdiri itu, diserobot sama berapa orang. Saya bilang sama istri saya, sabar, orang yang MCM harus sabar.
Kan begitu ya Pak? Diserobot lagi, istri saya bilang, diserobot terus nih, nggak nyampe nanti pesawatnya nggak nyampe. Karena 5:30 harus sudah berangkat. Saya bilang sabar aja, MCM nanti kan dapat pertolongan Allah. Tiba-tiba Pak, ada orang dari Angkasa Pura II Pak. Pak, ya kita pakai, Bapak mau kemana? Ke Makassar. Iya, saya mau kemana Pak acara MCM Pak. Oh Pak Budi Karya Pak. Iya, depan aja Pak. Itu kan Menhubnya ya Pak ya. Saya di depan Pak. Depan, duduk. Langsung kita masukin koper, bawa Quran, masukin loading barang semua. Cepat. Yang nyerobot Pak, saya nggak lihat di pesawat Pak. Yang nyerobot 3 orang nggak lihat saya Pak Ustadz di pesawat. Saya berdoa supaya dia tetap nggak terlambat ya. Tapi logika saya, pesawat tadi ditutup, saya lihat nggak ada. Karena rambutnya merah gitu ya, gincunya tebal gitu ya. Wah, udah nggak ada berarti. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini saya pertama kali mengaturkan terima kasih kepada panitia yang saya dengar dari istri saya malam-malam katanya, saya mau tidur itu, mau tahajud, itu Bu Dewi itu udah 3 hari nginep di sini katanya. Nginep di sini katanya. Atas perintah dari Ketua Makassar. Waduh, saya bilang luar biasa ya. Begitu saya buka kamar pun, saya dapat kamar yang besar banget Pak. Dari Pak Rewa sama Pak Andi, dapat kamar yang besar. Saya bilang, Pak Rewa, ini kamar jangan besar-besar. Yang penting ada karpetnya Pak saya Pak. Orang paling susah cari hotel sama saya Pak. Ya Mas Antoni. Kenapa ada karpetnya Pak? Karena saya juga tidurnya di bawah Pak. Kenapa saya tidur di bawah Pak? Karena saya tidurnya juga deket sajadah Pak. Biar kalau pegang sajadah, sholat tahajudnya nggak telat Pak. Itu saya sudah lakukan puluhan tahun Pak. Pernah waktu acara apa, Mas Antoni ketok kamar saya, dia lihat, saya dengar, ketum nggak ada katanya. Padahal saya tidur di samping sofa, di bawah Pak, sofanya rapi. Seperti itu. Itu jok ya Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah MCM di Kota Makassar juga besar, MCM Kota Makassar juga bisa menjadi inisiator setiap kegiatan-kegiatan besar juga, dan MCM Sulsel dalam hal ini sebagai payung daripada MCM Kota Makassar bisa memandu sehingga organisasi di tingkat kabupaten kota ini kita bisa bentuk secepatnya. Kalau pembentukan organisasi ini bisa dilakukan oleh Pak Dhani Pomanto selaku Ketua MCM Sulsel di tingkat kabupaten kota dengan skala seperti MCM Kota Makassar, ini luar biasa hebatnya. Dan kita juga kalau tingkatan seperti itu, saya mohonkan Pak Budi Karya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, bagaimana menyaksikan pelantikan MCM di tingkat kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Ini yang menjadi harapan kita, nanti kita gerakan. Banyak Pak visi-visi besar kita. Saya katakan visi besar kita tebarkan ke Al-Quran agar mereka bisa baca Pak. Kita tebarkan juga informasi tentang keekonomian, bagaimana kita nanti bekerja sama dengan salah satu bank syariah, agar masjid-masjid itu ATM-nya ditaruh saja di masjid-masjid bank syariah. Mereka murah Pak, tidak perlu beli lahan, tetapi berikan subsidi buat masjid agar hidup. Kita bekerja sama dengan Pertamina dalam hal ini di tingkat hilir, agar Perta Shop, sebuah penjualan retail daripada gas, bahan bakar minyak, itu bisa ada di masjid-masjid. Nah, kita ada jatah itu Pak 1000, ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti ada pembiayaannya langsung. Bagaimana masjid itu ada ATM-nya, ada Perta Shop-nya, hidup Pak, mereka makmur. Dan juga ada sisi kebangsaan. Kita lihat hampir masjid, saya lihat Pak, sedikit yang punya tiang bendera Pak. Kalau masjid saya Pak, di Masjid Citmutia di tengah-tengah Menteng, saya wajibkan pasang tiang bendera, bisa pasang merah putih di 17 Agustus. Bisa pasang di 10 November. Jadi ada visi
keumatan, ada visi kebangsaan. Makanya logo ke depan, saya minta kepada Pak Ketua dan Pak Sekretaris, di sini ada MCM, saya sudah siapkan, di sini harus ada Garuda Pancasila, Pak. Jadi saya dari awal datang, Pak, sampai saat ini saya datang, saya selalu sambut dengan acara adat. Ini menggambarkan adat kita merupakan adat dari budi pekerti dan luhur daripada pendahulu-pendahulu kita yang harus kita jaga. Suasana religi masuk dalam adat itu. Jadi Islam jangan memerangi adat itu, Pak, sepanjang adat itu tidak melanggar hukum-hukum agama. Terbukti bahwa yang namanya Sunan Kalijaga mensyiarkan agama Allah di eranya. Pada saat itu dia juga menggunakan wayang sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Ini yang menurut saya harus kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, hari ini hari Minggu tanggal 8 April 2022, bulan Mei ya, hari Minggu 22 Mei 2022, pertama saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi kita yang insya Allah kemarin melaksanakan ibadah Ramadan, tentunya kita dapat aplikasikan pada saat kita di bulan Syawal ini dan 11 bulan berikutnya, sehingga kita menjadi umat ataupun hamba Allah yang istiqomah, yang ditinggikan ilmu dan derajatnya. Juga pada hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Dani Pomanto, yang diwakili sama Bapak Kabak Kesra, Bapak Muhammad Syarif yang telah hadir, dan Pak Rewa, saya ucapkan terima kasih juga, Pak Andi, terima kasih, dan seluruh panitia yang hadir di sini, Bapak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, terus bimbing kita supaya MCM ini bisa berkembang. Sebelum saya menutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini Minggu 22 Mei tahun 2022, hari Minggu 8 Mei 2022, saya membuka Rapimcap Kota Makassar Masyarakat Cinta Masjid dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyampaikan terima kasih, rasa hormat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, tetap di sini. Iya, selanjutnya acara halal bihalal. Kami yang akan mendampingi Bapak di depan podium, kami panggil Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Ruliah untuk mendampingi Bapak di atas, Bapak Antoni Aji, Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nasruddin Rewa, Ketua MCM Kota Makassar, Bapak Andi Al-Imran Mapasonda, dan Bapak Kabak Kesra Kota Makassar, Bapak Muhammad Syarif, STP MSc untuk naik di. Iya. Kami untuk Pak Ketua MCM Sulawesi Utara, Pak Sultan Iskandar, untuk dapat. Kita akan melaksanakan halal bihalal mulai dari sebelah kanan, jadi naik ke atas sampai keluar, ya mutar kembali ke tempat, ya jadi mutar begini. Ya. Untuk itu, ya sebentar kita selfie jalan Pak ya. Ya, tapi silakan mulai dari Pak Ketua Pelaksana, Ibu Cia, sebentar selfie. Pak Haji, Pak Asbar, ayo jangan Pak. Iya. Ibu Kosjati.
sesuai dengan kursinya Budi, jangan ya, jangan dulu gitu. Iya. Ya. Kita dulu atur ki. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan terlalu tumpuk. Pasul, sampai pasul silakan. Yang sudah selesai silakan ambil tempat kembali. Yang sudah selesai silakan dulu kembali Pak. Yang numpuk di depan podium. Ayo, ayo, ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan Pak ya. Inilah momen yang sangat bersejarah pada sekarang ini, di mana kita masih sempat berhalal bihalal pada tahun iya. Iya, kembali ke tempat ibu-ibu yang sudah selesai, silakan kembali ke tempat. Iya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kader yang telah selesai untuk kembali ke tempat. Silakan yang ada hidangan masing-masing di depannya, Bu. Ya, silakan Bu, Bapak-bapak menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dijangkit di depan podium Pak. Ibu, siapa ini? Tabe. Ya, silakan para bapak-bapak, ibu-ibu untuk silakan menikmati. Kita break dulu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan di acara Rapincap yang selanjutnya akan dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Abdul Mahsyar MSI.
Ketua panitia, udah lagi. Pak Dirman, Pak Sultan, tapi. Pak Dirman. Ya, Pak Dirman yang sebagai ketua panitia. Iya, mengepalkan tangan. MCMI. Iya, Mas Arif. Iya, tapi yang mau foto per komisariat sama Pak Ketum silakan didampingi oleh Dendewa dengan Pak Imran. Ya, dengan Pak Sarip ya, tapi ini Kecamatan Panakukang ya. Ya, ini Kecamatan Panakukang, komisariat Kecamatan Panakukang untuk foto bersama dengan Pak Ketum. Siap-siap dari Kecamatan Tamalate. Iya, silakan. Selanjutnya mana Pak Basri anggotanya? Berapa? Ayo naik yang lintas bidang sekarang. Bentar. Lintas bidang. Ada yang lagi? Sebentar, Pak. Setelah ini akan siap-siap dari Kecamatan Tamalate. Dari Tamalate, silakan. Tamalate. Ya, setelah Tamalate, Kecamatan Rapocini siap-siap. Tamalate, yang hadir Tamalate untuk silakan. Tamalate, silakan ibu. Ayo, naik ibu Tamalate. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya, Tamalate, silakan. Tapi Ustaz. Iya. Allahumma salli ala Sayyidina
Iya, iya. Jadi sambil silahkan Pak Ketum kita mempersiapkan tempatnya. Bismillah salam berjuang, masyarakat cinta masjid, Indonesia makmur sejahtera, MCMI. Mari kita cinta masjid, majukan kebersamaan, Islam rahmatan lil alamin, MCMI. Semangat ayo bersama, beramal untuk semua, kejayaan umat Islam demi dunia dan akhirat. Maju terus dan berkarya, damai menyinari umat, berjaya sepanjang masa, mengemban amanat mulia, bersama menuju Indonesia jaya, MCMI. Persembahan dari Sanggar South Sulawesi
parisina angin mamiriku pasang ditujui tontongan ku sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin geram dingin-dingin nama langkasa ibuku
dan ada Toraja. Ya, ini semacam Masya Allah. Tepuk tangan buat adik-adik dari Sanggar Seni Sulawesi yang telah menampilkan tari 4 etnis. Ibu Pace juga, Adi Al-Imran dan Rewan. Mantap aku main sama Nai. Iya, Ibu Bapak dari Institut Jerman. Woi, Pak Jabar Arfa, Ibu Cia memberikan saweran kepada adik-adik kita yang telah menampilkan tari 4 etnis Sulawesi Selatan. Kumentiro roto melombona kumesalelanga mentanetera lendu masanana tu pena aku untiro to para siriria. Iya, dari saudara, dari Ibu Ketum memberikan saudara juga pada adik-adik kita. Iya. Iya. Demikianlah penampilan dari teman adik-adik dari Sanggar Seni South Sulawesi. Terima kasih banyak. Sambali si calore si somba un kapai sorona come pare na paroko tumpang lana. Iya, terima kasih banyak penampilan dari Sanggar Seni South Sulawesi yang telah menampilkan tari etnis 4 dari kota Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan talk show yang di ya mic persiap kursi. Kita talk show sebentar. Kita talk show sebentar. Sebentar, saya mari cek. Ya, acara selanjutnya kita akan talk show yang akan langsung sama Bapak Ketua Umum kita, Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto SH, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Abdul Masyar. Beliau adalah dosen pasca sarjana Unismu Makassar yang beralamat Jalan Taman Ngaparaya, Perumahan Geria, Antan Raya. Pengalaman pekerjaan Bapak Abdul Masyar adalah fasilitator nasional kemitraan kepala sekolah dan se-Indonesia tahun 2015-2019, anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021, dan tim formatur penelitian Bapeda Kota Makassar serta peneliti bidang sosial dan pemerintahan DRPM Dikti Kemendikbud. Kepada Bapak Dr. Abdul Masyar untuk dapat memimpin acara talk show ini, kami silakan. Iya, Bapak Ketum untuk dapat.
Baik, durasi waktu Pak Ketum kurang lebih setengah jam dengan tanya jawabnya. Jadi ada session tanya jawab itu, jadi setelah ini baru kita makan siang. Izin, setelah makan siang kita masuk sidang komisi setelah itu. Jadi kurang lebih 1 jam sidang komisi untuk menghasilkan risalah yang hasil dari Rapim Capim. Jadi izin, moderator ini adalah pengurus MCM Kota Makassar bidang pengembangan ilmiah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Adapun judul talkshow ini adalah Arah Kebijakan Organisasi MCM Indonesia oleh Ketua MCM Indonesia dipandu oleh Bapak. Ya, silakan aja. Terima kasih Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan dan kami banggakan semua Bapak Ketua Umum MCMI, Bapak Dr. Haji Wisnu Dewanto, SH, MH. Hadirin para peserta Rapim Cap yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mohon izin untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Talk show tentang arah kebijakan MCMI yang secara langsung alhamdulillah disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Umum. Jadi kita ini sangat bersyukur sekali karena yang memberikan penyampaian langsung tentang arah kebijakan itu Pak Ketua Umum ya. Jadi dari tangan pertama gitu kan. Jadi tidak melalui makelar gitu ya. Langsung tangan pertama. Jadi saya mengharapkan para peserta untuk menyimak dengan baik, kemudian karena ini sifatnya dialog ya, kami mengharapkan banyak pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa lebih memahami apa sebenarnya misi dari MCM, visi misi dari MCM ini. Tadi secara sekilas Pak Ketua Umum sudah menyampaikan, namun mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu dipahami karena dalam suatu organisasi itu kalau kita tidak memahami dengan jelas visi misinya, itu artinya tidak kenal maka tak sayang. Nah, apalagi organisasi MCM ini kan organisasi berbasis keumatan, jadi di situ sangat dibutuhkan keikhlasan, kesukarelaan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, tapi yang jelasnya kalau biasanya orang bergabung dalam sebuah organisasi itu adalah ya ada keinginan-keinginan, ada harapan-harapan dan mungkin juga ada keuntungan-keuntungan. Nah, tapi kalau di MCM ini insya Allah kita bergabung di sini keuntungannya itu investasinya itu adalah investasi akhirat, Pak. Jadi kita ini kan semua mau kembali ke akhirat. Jadi kadang kita lupa kurang melakukan investasi akhirat. Yang dikejar itu adalah investasi duniawi yang sudah pasti kita akan tinggalkan. Ya. Jadi sekarang alhamdulillah kita bersyukur ada MCMI sebagai wadah kita untuk menabung investasi akhirat. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, dengan hormat saya persilakan Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan arah kebijakan MCMI ke depan. Silakan dengan hormat. Terima kasih.
sahabat saya Bapak Dr. Arsyad. Beliau sama-sama dengan saya seorang akademisi juga. Kita sama-sama dosen pasca sarjana nih Pak. Jadi tadi dijelaskan selintas secara prolog bahwa MCM itu tentunya visinya adalah bagaimana kita menyampaikan sebagai organisasi dakwah dengan semangat dan keinginan Islam rahmatan lil alamin itu ada di Indonesia. Adapun misi kita berharap dengan MCM ini menjadi rumah besar umat Islam sehingga MCM itu bisa menjadi sebuah organisasi dakwah yang dapat merekatkan seluruh potensi umat Islam dan juga menjaga keberagaman yang tumbuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghormati perbedaan keyakinan umat beragama. Ini menjadi penting karena secara Al-Quran menyampaikan lakum dinukum waliyadin, Pak. Ya, bahwa agamamu, agamaku. Nah, dalam konstitusi bernegara kita terkait dengan Indonesia sebagai negara berketuhanan, itu dikatakan bahwa warga negara bebas dan berhak memeluk dan meyakinkan agama yang dipilih, Pak. Untuk itu, dua landasan kita yang tadi saya sebutkan. Pertama, karena ini organisasi dakwah, kita harus semua berpikir berdasarkan konsep yang ada dalam Al-Quran. Kedua, sebagai warga negara, kita tentunya juga berpijak di tanah negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mempunyai konsep sebagai negara kesatuan yang punya konstitusi tersendiri. Nah, lahirnya MCM, harapan kita, tadi saya sampaikan, kita tumbuh Pak dari bawah, berangkat dari kesadaran seluruh masyarakat bahwa Islam itu harus menjadi pelopor. Apa kepeloporan yang dibutuhkan? Ya, Islam itu pelopor untuk selalu menebar kebaikan tiap hari. Karena konsep Islam, arti Islam yang sesungguhnya itu selamat dunia akhirat. Nah, investasi akhirat yang disampaikan sama Bapak Dr. Arsyad secara prolog tadi, saya pikir harus kita persiapkan secara dini, Pak. Bagaimana kita mempersiapkan kerja, mempersiapkan anak kita menjadi dewasa, bagaimana kita mempersiapkan seluruh potensi kita untuk bisa mengembangkan usaha kita, ya kan? Tapi terkadang kita lupa, Pak, tidak mempersiapkan kematian kita sebaik mungkin. Karena sesungguhnya, Pak, kematian itu sebuah kewajiban, Pak. Kematian itu bukan misteri, Pak. Yang misteri itu adalah diterima atau tidak amal ibadah kita. Itu yang misteri, Pak. Maka dari itu, jawablah kemisterian itu dengan tuntunan-tuntunan Islam, Pak. Nah, MCM sebagai wadah mengajak masyarakat untuk kembali ke masjid dan memakmurkan masjid. Karena di dalam seperjalanan Rasulullah dulu, Pak, bahwa masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi masjid juga bisa membangun peradaban, masjid itu juga sebagai membangun kemakmuran di sekitar lingkungan masjidnya. Nah, ini menurut saya menjadi PR buat kita bahwa kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Dalam konteks bernegara MCM, dalam konteks bernegara, kita ketahui bersama. Saya pengen sekali kalau lihat tadi bagaimana keramahannya masyarakat Makassar, Pak. Tapi saya terlahir menjadi orang Jawa, Pak. Saya tidak bisa memilih, Pak. Sebelum dilahirkan, saya pengen jadi orang Makassar. Seperti itu. Begitu juga, Pak. Saya melihat bahwa konsep berpikir seperti itu, perspektifnya, siapa yang melihat bahwa mie ataupun kuliner yang namanya bakmi ataupun bahan baku mie ya, mie itu disebut dari Tionghoa, Pak.
betul ya? Tapi ada satu yang disebut negara kita, satu provinsi yang disebut Serambi Mekah, Pak. Provinsi Aceh. Yang terkenal itu mie Aceh, Pak. Tapi tidak serta-merta budaya makan mie itu mengganggu keyakinan kita beragama, Pak. Itulah ketahanan kita, di dalam ketahanan berkeyakinan. Kita istiqomah, sehingga jangan budaya mewarnai agama kita. Sesuai dengan konsep Rapimcap yang tadi, tema besarnya bagaimana sebuah konsepsi Islam itu mewarnai budaya-budaya yang ada. Tidak seluruh budaya itu, Pak, diberangus di zamannya Rasulullah. Budaya-budaya yang baik juga dipertahankan. Maka dari itu, karena budaya merupakan sebuah pola kebiasaan bertindak dan berpikir bagi kita semua yang berada dalam satu daerah, ada budaya yang hebat di negara kita, Pak. Bapak-bapak, ibu sekalian, apa itu budaya? Budaya gotong royong. Apakah budaya gotong royong itu buruk? Apakah budaya gotong royong itu tidak sehat menurut ajaran Islam? Tidak, Pak. Saking budaya gotong royongnya hebat, Pak. Hampir seluruh provinsi MCM itu pada saat Idul Fitri, pada saat bulan Ramadan, mereka berbagi takjil setiap hari. Nggak berpandang, Pak. Orang itu Muslim, orang itu Hindu, orang itu Buddha, yang lewat dikasih, Pak. Karena menolong orang tidak ada perintah. Coba sebutkan di satu saja surah, disebutkan menolong, membantu dengan konteks apapun, kita lihat agamanya. Tidak ada itu, Pak. Intisari itu menjadi hikmah besar kita di dalam memahami Islam rahmatan lil alamin. Saya sampaikan berkali-kali bahwa konsep MCM adalah bagaimana mengaktualisasikan akhlak Rasulullah yang menjadi perilaku hidup kita, jaga kemuliaan kita, jaga kemuliaan agama kita, jaga martabat bangsa kita, perawat keberagaman kita. Itu saya pikir kunci besar yang harus disampaikan kepada teman-teman MCM. Saya melihat, Pak, ada pemisahan yang dilakukan antara agama dan negara. Padahal konstitusi tidak bisa dipisahkan, Pak. Contoh, di dalam pasal undang-undang, pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, Pak, itu negara Indonesia negara yang berketuhanan. Betul kan, Pak? Ya kan? Terus pasal 2-nya, kalau Indonesia adalah negara hukum, Pak. Pasal 3-nya disebut dalam konstitusi kita adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, Pak. Jadi ketiga ayat tersebut dalam satu pasal 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang bahwa tentang bernegara, tentang berketuhanan, bernegara seperti kepingan mata uang, tidak dapat dipisahkan. Saya sampaikan tadi dalam kata sambutan saya, MCM harus menjadi sebuah organisasi yang bermanfaat. Kalau organisasi tidak bermanfaat, saya pikir lebih baik organisasi tidak usah didirikan. Manfaatnya buat apa? Buat kita semua, buat diri kita sendiri. Apa manfaatnya? Kalau kita, Pak, di MCM, yang tadinya kita sholat, tidak sholat menjadi sholat. Yang tadinya sholat di penghujung waktu menjadi di awal waktu. Yang tadinya bersedekah hanya berpatokan 2,5% menjadi lebih dengan 2,5%. Nah, bagaimana meningkatkan derajat dari mustahik menjadi muzaki? Itu konsep yang harus dicanangkan oleh MCM. Meningkatkan derajat dari mustahik menjadi muzaki. Apa? Mustahik itu orang-orang yang menerima zakat. Betul, Pak? Bagaimana muzaki? Muzaki orang yang memberi. Kita MCM semua tangan ada di atas. Itulah harga diri MCM. Itulah semangat MCM. Saya lihat tadi ada budaya, Pak. Saya tiba-tiba diminta sama Pak Ketua Makassar. Pak Wisnu, masukkan uang di topi apa tuh namanya? Orang nari-nari tadi, Pak. Ya, apa, Pak? Bu? Tompona? Iya. Oh, bahasa Toraja ya. Nah, saya sampaikan. Saya bilang, Pak Andi, ini contoh budaya menghormati
sebuah tarian. Tapi kalau orang berpikir kotor Pak, ini nyawer. Tapi enggak Pak, itu apresiasi orang menikmati tarian itu Pak. Sukarela. Giliran ada satu artis pasang harga mahal, dia manggung Pak. Kita nggak protes. Tapi Ustadz Pak, pasang harga mahal, diprotes Pak. Diprotes. Padahal syair ciptaan manusia Pak, ayat Pak, ciptaan Allah, kok lebih murah gitu. Maka dari itu, saya sampaikan logika-logika Islam yang seperti ini, perspektif seperti ini harus menjadi cara berpikir kita di tengah-tengah masyarakat Pak. Sehingga MCM itu selalu menjadi pelopor. Saya punya cerita Pak, Indonesia itu negara yang besar. Ada anekdot, orang Indonesia berkumpul dengan orang Cina, berkumpul dengan orang Amerika, berkumpul dengan orang Rusia. Orang Amerika bilang, saya mau ke bulan. Kirim roket Apollo, Discovery Columbia, ulang-alik, sampai. Kata Rusia, wah, baru orang. Saya kirim monyet sebelumnya. Kosmonot kita udah sampai duluan bersama monyet. Orang Cina bilang, wah, ngapain pakai alat-alat canggih? Rakyat saya itu undak-undakan, bahasa Makassar tahu ya, undak-undakan ya? Apa Pak? Tumpuk-tumpukan ke atas gitu. Sompo-sompo. Oh ya, maaf ya, saya kurang. Sompo-sompo dengan 2 miliar orang sampai ke bulan Pak. Orang Indonesia nggak kalah. Kalau Indonesia gimana? Oh gampang. Tumpukan seminar kita sampai bulan Pak. Kertas, tumpukan seminar kertas kita sampai bulan Pak. Artinya apa? Ada sindiran yang diberikan kepada anekdot ini. Jangan terlalu banyak berseminar, jangan terlalu banyak berkonsep. Lakukanlah perbuatan Pak. Karena Islam itu yang paling penting adalah dakwah bil haq, dakwah bil hal, dakwah nyata, dakwah yang sah, halalan thayyiban. Itu yang paling penting Pak. Saya katakan teman-teman, tidak perlu banyak-banyak seminar. Berbuat aja langsung. Carinya bagaimana? Di sini ada Ustadz, Pak Ustadz, ayat ini tolong carikan supaya saya berbuat seperti ini tidak salah. Dijelaskan sama Pak Ustadz. Seperti itu. Makanya Pak, MCM saya paksakan, saya keliling Indonesia, berdiri pada saat COVID. Saya keliling Indonesia Pak, saya ajak istri saya. Supaya istri saya pun anak bisa bercerita kepada anak saya tentang keindonesiaan Pak. Saya kemarin sama Pak Andi, saya bilang Pak Andi ini di Makassar lebih hebat dari Jakarta. Kenapa Pak Ketum? Di Jakarta lihat laut bayar Pak, masuk Ancol bayar. Betul? Di Makassar, saya datang Pak, ada anak kecil, nangkep ular, pakai bahasa Makassar. Pak Andi itu artinya apa? Saya nggak ngerti. Dia mau nangkep ular, saya tanya, Dek, nggak takut sama ular? Enggak, saya raja ular gitu. Iya Pak Andi. Jadi saya sama Pak Andi, sama Pak Rewa itu diajak makan enak-enak Pak. Makanya saya mau periksa darah, pulang takut kolesterol. Karena kata orang, akhirnya istri saya bilang, aduh kalau tau gini enak ya punya rumah di Makassar. Ya kolesterolnya tinggi. Karena makanannya nggak ada yang nggak enak. Kita orang Jakartanya jalan-jalan ke mall carinya kondro Pak. Jalan-jalan ke mall carinya otak-otak Eli. Di Jakarta saya suka makan mie titi. Seperti itu. Nah artinya budaya-budaya seperti itu, mau kita berangus Pak? Apa kita perlu makan kebuli semua? Kebuli nggak salah Pak. Tapi kita makan mie titi, masyarakat di sini, masyarakat muslim, ada makan mie kan? Lantas tidak menjadi komunis kan? Seperti itu Pak. Semangat-semangat berlogika. Dalam hal seperti ini, kita menolak keras yang namanya Islam itu direndahkan. Kita menolak keras bahwa ada yang mencoba mereduksi kebinekaan kita. Tapi kita juga mencoba untuk menjelaskan konsep Islam yang rahmatan lil alamin seperti apa. Inilah yang menjadi misi besarnya MCM.
Semoga MCM itu yang paling utama berdirinya sebuah organisasi harus bermanfaat. Apa cita-cita kita? Kok saya visinya, mimpinya Pak, melihat Muhammadiyah, melihat Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi besar Pak, yang didirikan untuk 100 tahun, yang didirikan untuk jangka yang panjang. Kalau organisasi Pak, didirikan hanya untuk kepentingan pilpres, untuk kepentingan pilkada Pak, itu relawan. Bukan ormas Pak. Tapi MUI, Muhammadiyah, NU, DMI, MCMI, status hukum di dalam ketatanegaraan tetap berstatus ormas. Sama, statusnya sama, derajatnya tergantung ditinggikan kepada dua hal, yaitu akhlakul khorimah diimplementasikan dengan yang namanya dakwah bil hal sama dakwah bil haq. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua Umum. Jadi sangat simpel sebenarnya ini visi misi dari arah kebijakan dari MCM ini. Saya katakan simpel tetapi pelaksanaannya ini sangat berat. Menjadi tantangan kita semua, namun kita mensyukuri karena kita sudah diwadahi oleh MCMI yang menggerakkan ini. Ini sebenarnya organisasi, kalau saya artikan seperti gerakan gitu. Bagaimana mengembalikan umat ini ke masjid. Jadi sedikit saya nyambung Pak, dari pengamatan saya. Jadi ada satu penelitian yang pernah saya baca, bahwa di Indonesia itu semakin banyak masjid dibangun, semakin melemah itu silaturahim. Semakin banyak masjid dibangun, rupanya itu berpengaruh kepada semakin rendahnya silaturahim. Kenapa bisa seperti itu? Ini tidak terlepas dari peringatan Nabi kita. Itu dijelaskan bahwa semakin banyak langkah menuju masjid, itu semakin banyak pahalanya. Apa makna dari situ? Kalau kita semakin banyak melangkah ke masjid, semakin banyak orang ditemui di jalan. Ya. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil, itu pusat ibadah di kampung saya. Saya orang Bone Pak, sekampung dengan Pak JK, Yusuf Kala Wakil Presiden. Itu saya kira-kira 200 meter dari rumah beliau, orang tuanya itu rumah saya. Itu ada pusat masjid, namanya Masjid Raya di Kabupaten Bone itu. Itu waktu kita anak-anak, semua orang datang ke Masjid Raya itu. Akhirnya apa? Dari situ kita bisa mengenali semua orang, sekalipun orang itu 3 kilo dari Masjid Raya itu kita kenal. Karena ngumpulnya di masjid itu, tempat anak-anak bermain. Ya, jadi di Masjid Raya itu ada satu tempat itu di tengah-tengah masjid itu. Tempat ngumpulnya anak-anak. Kalau di sini kan biasa anak-anak main di masjid diusir, karena dikira mengganggu. Kalau di sana memang saya tidak tahu apakah sengaja dibuatkan satu tempat begitu di tengah-tengah atau kebetulan saja ngumpulin anak-anak. Akhirnya sampai hari ini Pak, di orang-orang yang seusia saya ini itu saling mengenal. Padahal rumahnya itu jauh Pak dari ini. Sekarang ini anak-anak kita ini, coba Bapak Ibu lihat di kompleks-kompleks kita. Itu sudah tidak mengenal orang yang tinggal di belakang kompleksnya itu. Kenapa? Karena kompleks itu dibuat klaster-klaster. Nah, dibuat klaster-klaster sehingga tidak ada interaksi. Kemudian yang lebih fatal lagi, setiap kompleks ada masjidnya. Nah, anak-anak mengaji di situ hanya tidak berinteraksi dengan orang-orang di belakangnya. Itulah barangkali seperti di Makassar ini, penyebabnya selalu ada tawuran Pak, anak-anak itu tawuran antar kompleks, antar jalan, karena jarang ketemu di tempat-tempat itu, di masjid itu. Jadi saya ngambil pengalaman dari situ bahwa makna daripada membangun masjid itu, katanya kalau kita bangun masjid itu kan nanti dapat tempat di akhirat, di sorga. Padahal bangun masjid itu tidak harus membangun fisiknya, tetapi memakmurkan masjid. Jadi kalau ada masjid di situ
terlantar, tidak dimakmurkan, ya kita yang punya uang misalnya nyumbang ke sana. Itu kan sama juga kita membangun masjid. Sekalipun itu satu biji batu bata misalnya. Ya, apalagi kalau bisa nyumbang semen bersaksak gitu kan. Ya oke. Baiklah, karena waktu kita ini sangat terbatas, sesi selanjutnya saya persilakan kepada floor untuk menyampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan barangkali Bapak Ibu silakan. Jadi sini ada 4 blok ya. Satu dari sini, satu di sebelah ini, satu di sini, kemudian satu di sana. Nah, silakan yang pertama, Bapak yang pakai topi, silakan Pak. Kemudian yang kedua dari blok yang di sini, yang di tengah, Tabe. Yang ketiga, Ibu, ya yang di belakang Ibu ya. Kemudian Bapak ya. Baiklah, yang pertama, jadi ada 3 penanya. Yang pertama, silakan Bapak. Oh ya, ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi setiap penanya itu kalau bisa pertanyaannya singkat dan padat, dan jangan lagi disambung pertanyaan berikut. Oke, silakan disebutkan namanya, kemudian dari mewakili kecamatan apa, silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya ke Pak Ketum terkait MCM. Nama saya Isman DCC, perwakilan Kecamatan Mariso. Yang saya mau tanyakan Pak Ketum, apa posisi MCM untuk menangkal hal-hal terkait intoleransi dan radikalisme yang ada di Kota Makassar khususnya? Peran-peran MCM ini untuk menangkal itu. Terus kedua, kami di perwakilan Kecamatan Mariso ingin bekerja untuk mengarahkan masyarakat sekitar masjid untuk mencintai masjidnya, dan insya Allah kami ingin bergabung di Kota Makassar untuk membesarkan MCMM dan mengarahkan masyarakat kembali itu di sekitar masjid untuk mencintai masjidnya. Dan saya mau sampaikan sama Pak Ketum, seperti apa supportun Pak Ketum terkait NCM Kota Makassar, khususnya Kecamatan Mariso, support bagaimana Pak Ketum ini sebagai pimpinan pusat MCM terhadap MCM Kota Makassar khususnya. Seperti itu Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua Bapak, yang ketiga Ibu tadi, Ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ingin mempertanyakan kepada Ketua Ketum bahwa keadaan sekarang kita lihat ya terlalu banyak terjadi hal-hal buat remaja kita, contohnya begal-begal di Makassar. Jadi saya minta petunjuknya Pak Ketum, fungsi untuk kami pengurus MCM yang ada di wilayah maksudnya kecamatan masing-masing, bagaimana tindak lanjut kami untuk mensupport dan bekerja sama atas nama MCM untuk bisa agar pemuda-pemudi kita bisa diarahkan untuk ke masjid. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain dari Komisariat Kecamatan Manggala. Pernyataan dari Ketua Umum tadi saya sangat terkesimak. Ada 2 poin Bapak yang dijelaskan tadi sangat menyentuh di pasal 29
ayat 1 menyatakan negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya. Jadi sangat relevan dan menyentuh. Kemudian kita kembali ke MCM. Bapak juga mengatakan tadi adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu 2 poin. Kemudian ada 2 yang perlu kita pahami yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Yang pertama adalah investasi akhirat dan investasi dunia. Untuk menghidupkan MCM ini, Bapak, kita perlu kerja, bukan hanya akhirat tetapi untuk dunia. Kemudian di MCM ini punya bidang-bidang. Salah satunya adalah bidang lingkungan hidup, bidang keolahragaan. Kemudian bidang yang bisa menghidupkan adalah salah satu yaitu UKM, usaha kecil menengah. Inilah yang sementara kita galakkan di MCM untuk menghidupkan para anggota. Jadi bukan hanya akhirat tapi dunianya juga. Saran saya Bapak, di dalam UKM ada 3 poin. Yang pertama adalah simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga adalah simpanan sukarela. Saya minta tanggapan kepada Bapak dari 3 poin ini, bagaimana cara atau realisasi untuk menghidupkan UKM ini untuk kepentingan kita semua pengurus yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Ya. Jadi bukan hanya akhirat tetapi kepentingan dunia. Ya, ada namanya Gojek dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah saran saya supaya kita bisa bersinergi antara kepentingan dunia dan akhirat yang kita idamkan selama ini. Hidup MCMI. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sini sudah mewakili masing-masing 3 kecamatan. Ada Mariso di bagian barat ya, kemudian Beringkanaya di bagian timur, kemudian yang di tengah-tengah Manggala. Jadi kalau di sampel ini wilayahnya Makassar sudah mewakili semua Pak. Oh, 1 Sangkaran dari pulau Pak. Silakan Pak Ustaz. Ada? Spesial di pulau ya Pak ya? Saya baru tahu loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya yang terakhir ini Pak Ketua, Ketum. Karena wilayah saya memang kasihan di pulau. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya paparkan kepada beliau ini dan semua yang ada di MCM Kota Makassar direspon oleh Pak Ketum. Kalau dilihat dari Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini Pak Ketum, itu khususnya semua nelayan di sana 99% nelayan. Jadi ini saya minta kepada Pak Ketum, bagaimana MCM di tingkat Kecamatan Sangkarang, kalau permintaan saya kepada Pak Ketum, karena di sana itu ada namanya pembuat abang dengan perahu fiber, ya. Cuma kasihan di sana itu tidak ada punya modal, ya. Dia hanya pinjam sama orang Cina. Nanti selesai dia punya perahu baru dibayar kembali. Baru itu saya lihat anunya parsennya dia punya suhu bunga juga tinggi. Itu di sana itu khususnya di Kecamatan Sangkarang. Mudah-mudahan harapan saya ini
ini saya karena adanya MCM ini bisa menjembatani kepada peketuk untuk dijadikan artinya solusinya atau permodalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja mendengar jawaban-jawaban maupun juga arahan-arahan dari Pak Ketua Umum terkait tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan dengan hormat. Terima kasih Pak Arsad. Pertanyaannya sudah mewakili ya Pak ya, wilayah-wilayah di kecamatan Kota Makassar. Saya cuma baru tahu ternyata Makassar punya kepulauan juga Pak ya. Oh di kecamatan ya Pak. Saya baru tahu. Selamat Pak. Ternyata Pemekaran ya Pak ya. Pemekaran Pak ya. Ya. Begini, pertama pertanyaan dari Bapak dari kecamatan yang mana Pak? Paliso ya, Paliso. Kecamatan Mariso ya. Ya. Bagaimana menyikapi keadaan intoleransi yang ada sekarang? Dari 4 pertanyaan yang ada, semuanya intinya ada di 4 hal Pak. Pertama kali, MCM harus mempunyai kekuatan silaturahim. Silaturahim itu membuka akses. Yang kedua, saya jawab sekalian. Yang kedua, MCM harus mempunyai kebiasaan dan semangat tabayun. Berkomunikasi. Tabayun. Yang ketiga, MCM harus rahimah bairahum, saling berkasih sayang. Rahimah bainahum, sering berkasih sayang. Artinya saling mengasihi, saling berbagi tentang kebaikan. Ini filosofinya dulu Pak. Yang terakhir, MCM harus istiqomah dari ketiga hal yang itu. Nah, filosofinya seperti itu, apa implementasinya? Saya bagi begini, kalau berbicara tentang silaturahmi, dari kesemuanya itu, yang dikerjakan sama Pak Ketua Makassar ini, Pak Andi dan Pak Rewa dan Pak Dani Pomanto sebagai Ketua Sulsel, lihat dari temanya Pak, ini adalah bagaimana kita menghadapi cara berpikir orang-orang yang intoleran, yang merasa benar sendiri, yang merasa semua orang itu salah selain dirinya, padahal dia berada di kaki bumi Nusantara yang terlahir memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan beribu-ribu pulau, dengan bermacam-macam suku, dengan bermacam-macam bahasa. Saya ingin bertanya, di antara di kabupaten kota Sulawesi Selatan, adakah yang bahasanya Makassar sama Pak dengan bahasa Toraja? Tidak sama, iya kan? Adakah keinginan semua harus berbahasa Makassar Pak? Tidak juga. Di Pulau Jawa saja Pak, itu punya 3 bahasa Pak. Ada bahasa Jakarta, ada 4 bahasa, ada bahasa Jakarta, ada bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, Jawa terpecah lagi Jawa Timur, ada bahasa Madura. Jadi apa yang dilakukan sama Pak Andi, sama Pak Rewa adalah bagaimana mendorong penguatan. Apa bentuk penguatannya? Saya mintakan langsung berupa pengarahan agar Ketua MCM Sulawesi Selatan, kita mohonkan agar kiranya Ketua MCM Makassar bisa mempersiapkan struktur organisasi sebaik mungkin beserta aspek-aspek legalnya. Karena MCM nggak bisa berdiri sendiri, berbuah ormas, harus melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat. Itu namanya kekuatan silaturahmi Pak. Bapak bersilaturahmi, apalagi Kota Makassar, sangat dimudahkan dan diuntungkan. Ketuanya wali kota
Makassar lagi ketua MCM Sulsel, tentunya supportingnya hebat Pak. Tinggal Bapak mempersiapkan semua persyaratan kemitraan ormas dengan Umaro, dalam hal ini pemerintah, sehingga dibangun kerjasama menjawab apa yang menjadi pertanyaan demi pertanyaan, baik itu Bapak yang dari kepulauan, bagaimana membangun modal terhadap para nelayan, bagaimana menciptakan, membangun ekonomi keumatan melalui koperasi, itu semua sudah diamanatkan secara konstitusi bahwa negara menjamin kehidupan kita, Pak. Betul Pak Doktor ya? Negara menjamin Pak, pendidikan, kehidupan, fakir miskin pun dijamin dan anak yatim piatu dijamin oleh konstitusi kita. Kalau seandainya ada kepala pemerintahan tingkat pusat, daerah, ataupun tingkat kabupaten kota tidak melaksanakan itu, bukan dia salah. Mungkin juga semua prosedur dan persyaratan kita untuk bermitra dengan dia, kita belum lengkap Pak. Makanya lengkapi dulu Pak. Kita fungsinya Rapimcap ini nanti saya berharap ada 2 rekomendasi. Rekomendasi internal, yaitu bagaimana membenahi struktur organisasi kita, membenahi semua aspek legal organisasi kita, termasuk membenahi penguatan KTA kita dan kerja-kerja sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Itu internal Pak. Eksternal, yaitu bagaimana membangun kemitraan kita dengan Umaro. Umaro itu siapa? Ya pemerintah Pak. Sehingga MCM itu bila mana pengusaha saja kalau mau maju, mereka harus bermitra Pak dengan bank. Baru mereka mendapat fasilitas dan besar, asal tertib. Betul ya Pak Ketua, kita ini kan wakil ketua Kadin. Jadi kalau kita tidak bermitra dengan Umaro, ya tentunya tidak besar. Coba kita lihat, NU Muhammadiyah, awalnya mereka melakukan 4 hal yang tadi saya sebut Pak. Pertama kali kekuatan silaturahim, yang kedua adalah mereka tabayun, yang ketiga adalah rahimah bainahum, yang keempat dia istiqomah. Lakukan itu. Nanti di titik tertentu Pak, kalau itu kita lakukan secara konsisten, langsung kita secara profesional sudah pantas dianggap bermitra dengan Umaro, dengan pemerintah. Jadi, apa yang dicanangkan dalam Rapimcap itu membangun semangat supaya tidak kita terjebak dalam intoleransi. Pasti tadi Bapak Kesra kita, Bapak Kesbang kita punya konsep. Apa yang dibangun oleh MCM? MCM melakukan kemitraan. MCM Kota Makassar membangun MOU saja. Habis MOU, Memorandum of Understanding, ditingkatkan lagi jadi MOA, Memorandum of Agreement. Jadi sudah langsung ada hak dan kewajibannya. Melakukan sosialisasi, melakukan sebuah penyuluhan-penyuluhan, bermitra kita juga dengan beberapa antar umat beragama yang lain, bikin dialog-dialog antar umat beragama yang lain, bikin kesepakatan bahwa kita melakukan kerja bareng di hari-hari nasional. Itu kan bentuk contoh konkret Pak. Hari nasional kita semua doa bersama, hari nasional kita doa bersama. Buat kooperasi bersama antar lintas umat beragama, itu implementasi Pak. Jadi kita memahami keberagaman. Kalau dulu, kalau ada beberapa ormas besar, ada yang jaga gereja Pak. Di Manado Pak Sultan, NU dan Muhammadiyah itu Pak, giliran Natal dia jaga Pak. Dia jaga gerejanya. Tapi giliran Lebaran, Majelis Agung Wali Gereja setempat itu menjaga masjid-masjidnya Pak. Memberikan parkir buat kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Indahnya yang namanya Islam rahmatan lil alamin seperti itu. Itu indahnya. Saya ada cerita, ada sebuah hikayat. Pada saat ada pengembangan di salah satu masjidnya Rasulullah, datang sahabat. Ya Rasul, kita ingin besarkan masjid kita. Bagus? Ada tanah bagus di sana. Kata Rasul, kembangkan. Ada yang mengadu Pak. Yang mengadu itu orang Yahudi. Ya Rasul, rumah saya, tempat mengurus ibu saya, itu akan dibongkar buat masjid. Siapa yang bilang? Sahabat. Dipanggil sahabatnya. Betul kamu seperti itu? Betul.
kamu beli tanahnya dia, tidak. Jangan, beli tanahnya, baru kita kembangkan. Kalau tidak, cari tanah yang lain untuk mengembangkan masjid kita. Itu Rasul. Makanya saya bilang, aktualisasikan apa yang menjadi akhlak Rasulullah. Itu berbicara menghargai keberagaman Rasulullah. Sekarang bagaimana Rasul, kita ambil hikayatnya tentang kebersamaan dan gotong royong. Pada saat batu Hajar Aswad itu ditaruh di bawah, Pak, akan diletakkan. Konon batu Hajar Aswad itu adalah sudah pasti dari surga. Karena pada saat Adam dan Hawa, Adam itu kangen dengan surga, Pak. Dilemparkan sama Allah Subhanahu wa taala itu batu surga. Pada saat zaman Adam itu, batunya itu berkilau seperti cahaya. Karena dicium sama orang, berjuta-juta orang minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, batunya sekarang hitam, Pak. Konon. Pada saat akan ditampilkan batu itu di dalam Ka'bah, semua berebut, Pak. Berebut untuk mengangkat batu itu. Ada kepala suku ini, ada dari sahabat dan para sahabat yang lainnya. Rasul menggelar sorbannya, taruh batu itu, angkat bersama-sama, pindahin ke sana. Contoh gotong royong dalam hikayat itu sudah diceritakan agar bisa menjadi hikmah. Nah, maka dari itu saya sampaikan buat Bapak kita yang dari kecamatan maupun yang dari teman-teman yang lain, itu jawaban kita, perbaiki struktur organisasi kita sehingga kita bisa bermitra dengan siapapun. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Pak Ketua Umum. Yang lain barangkali? Ya. Sudah. Dari yang kedua tadi dari Ibu siapa, Bu? Ibu Sriati. Dari Kecamatan Biringkanaya. Kecamatan? Biringkanaya. Yang ditanyakan. Pertanyaannya itu tentang fungsi dari kenakalan remaja. Ya, begini Bu. Sebenarnya masjid itu punya kekuatan yang besar, Bu. Karena di masjid itu ada 4 pilar. Fondasi, penopang, kegiatan, dan kemakmuran masjid. Di masjid pasti ada ulamanya. Betul, Bu? Kedua, di masjid, Bu, punya remaja masjidnya. Ketiga, di masjid, Bu, punya yang namanya pengajian ibu-ibunya. Majelis taklim. Betul? Terus yang keempat, bahwa di masjid ada pengurusnya. Kalau itu dimaksimalkan, Bu, di masjid untuk menanggulangi kenakalan remaja, karena saya dulu dari remaja masjid, saya sempat protes pada saat dulu saya kecil, saya dimarahin, Pak. Sampai saya dibilang, dulu waktu kecil kan kita berisik, Pak. Kok di masjid ya, Bu ya? Saya dipanggil sama bapak-bapak, jangan berisik. Saya mikir, oh iya saya salah. Tapi kalau saya dimarahin terus, saya jadi takut ke masjid, Pak. Yang dimarahin itu bapak-bapak sama ibu-ibu yang berisik, Pak. Kalau anak kecil jangan dimarahin, diarahkan. Nah, bagaimana pengayaan program yang dilakukan oleh masjid melalui MCM? MCM itu memang pengurusnya masyarakat di sekitar masjid. Tapi syaratnya, salah satunya adalah dia juga pengurus masjid. Nah, pengurus masjidnya bukan nama saja, Bu, tapi memang pengurus masjid yang aktif. Jadi Pak Andi punya jejaring dimanapun pengurus masjid yang aktif. Saya pengurus masjid, Pak Wisnu, Pak Andi, Pak Rewa, saya mau jadi pengurus MCM Makassar, tapi nggak pernah aktif. Pasti dia tidak bisa menjaga relationship atau yang dinamakan silaturahim, dia tidak bisa bertabayun, nggak bisa, karena nggak punya sharing di situ, Pak. Iya kan, Bu? Pilih yang aktif. Biasanya yang militan cuma 2, Bu. Remaja masjid sama majelis taklim untuk ibu-ibu. Itu yang harus ibu dekati
bikin kegiatan bersama-sama dengan instrumen itu. Dan sampaikan kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan remaja. Ya kan? Dan nanti pada saat ini organisasi sudah terstruktur, Ibu bisa bikin penyuluhan bersama, diskusi bersama, ngobrol bersama dengan BNN setempat. Sehingga dikasih tahu Bu, itu bahayanya narkoba seperti apa. Mereka itu Bu mencoba karena tidak ada yang melakukan pendekatan. Mereka itu mencoba karena tidak tahu ada dua dampak. Kalau narkoba Bu, cuma ada dua Bu. Akibatnya Bu, cuma ada dua. Kalau nggak masuk kuburan, kalau nggak masuk penjara. Sampaikan pilihannya itu, apakah adik-adik mau mendapat dua pilihan itu? Pilih aja. Sampaikan Bu. Makanya itu perlunya kita bertabayun. Nah setelah Ibu rahimah bainahum, Ibu mau berkasih sayang, lakukan tindakan dakwah bilhal, dakwah bilhaq itu yang saya sampaikan tadi. Ya Bu ya, mungkin itu menurut saya lapor kepada Pak Andi, lapor kepada Pak Rewa, saya di sekitar saya di komisariat cabang kecamatan MCM ini ada masjid ini, didata ketuanya siapa, dibuat tim melakukan silaturahmi. Kalau misalnya sudah ada pengurus di situ, lebih mudah lagi. Jadi Pak Rewa, Pak Andi, saya arahkan, sampaikan kepada Pak Ketua kita, Pak Dani Pomanto. Salah satunya komposisi kepengurusan, inti, harus ada pengurus masjidnya di sekitar situ. Biar kita punya jejaring untuk bisa memakmurkan masjid itu, memperbaiki dan juga melengkapi semuanya. Juga harus ada kaum akademisinya, harus ada kaum intelektualnya, harus ada kaum saudagar, bahasa Islamnya saudagar itu pengusahanya. Begitu Pak. Ada juga dari kalangan aktivis perempuan. Aktivis dalam instrumen tata hukum kita, nomenklatur di dalam penindakan hukum, sampai negara membuat yang namanya nomenklatur PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kasat Perlindungan Anak yang terkait dengan kejahatan kriminal ada. Artinya itu memang dapat tugas khusus Bu. Bila perlu di situ Ibu bermitra. Sekarang Bu, pemerintah khususnya di eranya Pak Jokowi, ini kan konsepnya Pak Jokowi jemput bola. Semua didekati, semua diberdayakan. Nah, lakukan pendekatan itu. Ya Bu ya, lakukan pendekatan, saya yakin dengan kemampuan besarnya Pak Wali akan bisa mengakses kepala BNN di tingkat Kota Madya, mengakses dengan ketua DMI di Kota Madya, apalagi ini kita berbicara tentang Rapim Cap di Kota Madya. Oke, yang satu lagi tentang koperasi dari hampir sama ya, oke, tentang ekonomi. Jadi gini, saya hari ini langsung saja sebelum saya menjawab, saya memberikan pengarahan di dalam komisi internal bahwa MCM Pusat pertama kali sudah memerintahkan melalui saya berkunjung di 26 provinsi untuk pelantikan untuk segera merampungkan struktur di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Silahkan, otoritasnya ada di tanda tangannya Pak Andi untuk di tingkat sampai selanjutnya. Otoritasnya Pak Ketua kita, Pak Wali Kota itu membentuk tingkat kabupaten kita yang ada di Sulawesi Selatan. Itu lakukan secepatnya, tapi pakai target. Saya minta ini tahun, bila perlu nih sebelum 17 Agustus gitu ya, ini kita sudah bentuk seluruh kabupaten kota. Itu menjadi tanggung jawabnya Pak Ketua Provinsi dan Sekretaris. Dimulurkan lagi, kita semangati, bila perlu nanti sebelum 28 Oktober kita lengkapi lagi. Tahun 2022 tutup nih, sudah selesai semua Pak, di Sulawesi Selatan. Karena PR saya besar nih, saya akan membentuk di tingkat-tingkat yang lain. Saya sebentar lagi akan terbang ke Maluku Utara, terbang ke Kalimantan Barat, Pontianak. Sama Pak, seperti ini. Saya akan terbang di dua kota itu. Nah, sebelum saya melakukan rapat-rapat di tingkat internal, itu saya sudah minta segera bentuk struktur dan saya sudah melahirkan KTA. KTA kita
Pak Antoni ada contohnya KTA kita. KTA kita ini bekerja sama dengan Bank BRI. Kenapa bekerja sama dengan Bank BRI? Waktu kita buat KTA, BSI belum dibentuk, Pak. Bisa nggak di screen dimasukin situ? Nggak bisa ya? Ya, bisa ya? Di foto. Ada ya? Jadi ini ada kartu. Ini kalau nggak salah bisa disebut e-money ya, sekarang ya. Jadi kita kerjasama sama Brizi. Kenapa sama BRI? Karena BRI itu, satu, secara struktur, dia sampai tingkat desa, Pak. Betul kan? Terus kedua, dia punya program KUR. Nah ini menjawab teman-teman untuk bisa mendapatkan kredit KUR. Tapi untuk mendapatkan kredit KUR, kita harus memperbaiki semua persyaratannya. Organisasinya harus semua lengkap, izin-izinnya, surat menyuratnya, koperasinya harus dibentuk, terus juga koperasinya harus punya cash flow yang bagus. Jadi bisa, nanti kita coba akses. Dalam pidato saya tadi, kita ada kerjasama dengan Pertamina. Kan sekarang banyak tuh Pertamini. Itu ilegal. Bukan menjadi produknya Pertamina. Kalau Pertamina produknya namanya Pertashop. Ini Pak Antoni juga ininya yang pegang ini ya nih, dengan Pak Didi ya. Tapi bayar Bu, bayarnya nggak ke MCM, bayar langsung ke Pertamina. Bayar, ada syarat tanahnya berapa meter dekat masjid, ataupun nanti dengan bukan dekat masjid tapi bekerja sama dengan orang itu, kita urus izinnya, kita sharing. Nanti di situ ada izin pom bensin 1 tower dengan tangki 1000 sampai 2000 liter, ada izin gas. Ibu-ibu kan pasti butuh gas, Bu, buat masak. Itu metode buat mendekati ibu-ibu. Terus ada izin apa lagi? Ada izin buat ganti oli yang di motor setiap hari, dipakai setiap bulan harus ganti oli. Ada lagi, dikasih lagi izin untuk mobil listrik. Suatu saat Indonesia akan berubah menjadi mobil listrik semuanya. Nah, menurut saya, kalau itu ada di setiap masjid, beserta ATM BRI itu nanti ada di setiap masjid, dia berkewajiban membangun konsensi hubungan dengan masjid dan MCN. Bangun MOU-nya, Pak. Bangun, kita beri keleluasaan MCM untuk kerjasama. Kerjasama, Pak, bikin MOU, bikin MOA. Lakukan kerjasama. Nah ini, seperti ini, ya kan? Saya sekarang kalau ke Alfa, ya kan? Saya promosi juga ke Alfa, saya gesek pakai ini kan. Orang Alfa nanya, apa nih Pak? Ini, oh masyarakat cinta masjid. 1 orang mengenal Bu. Taruh lagi, anak saya bikinin juga. Menurut saya, pengarahan saya, struktur dibangun, KTA ini segera teman-teman yang ada di sini dibuatin KTA-nya. Kalau isinya sendiri-sendiri, ya, saya isi itu 50.000, saya isi, teman-teman udah. Selama Bapak belum buat MOU, nggak ada kerjasamanya Pak. Nah, maksud saya, ini kan setiap APBD kota, setiap tahun itu kan disahkan. Makanya kekuatan silaturahminya Pak Rewa sama Pak Andi ini sangat menentukan. Bikin roadshow saja, bersilaturahmi sama Pak Wali, bersilaturahmi sama kepala cabang ini, bersilaturahmi sama kepala BNN, bersilaturahmi sama kepala Kanwil BRI, langsung Pak. Bersilaturahmi dengan ketua dewan masjid, bersilaturahmi dengan kadin, akan langsung dengan ini sendiri. Saya kekuatan silaturahmi Pak, saya pakai. Ingat, pebisnis, pendidik,
politisi sama ulama yang paling banyak pengikutnya adalah dia pemenang silaturahmi. Dia pemenang silaturahmi. Kalau ada pengusaha yang nggak maju, silaturahmi harus diperbaiki. Pak Dhani Pomanto 2 kali menang pilkada karena dia hebat silaturahminya, Pak. Betul kan? Kita berdoa insya Allah Pak Dhani Pomanto dimuliakan lagi derajatnya sama Allah. Insya Allah. Setuju nggak? Ya, kalau dimuliakan sama Allah itu bisa apa saja, ya kan? Bisa tidak hanya di wali kota Makassar saja, bisa lebih tinggi lagi. Insya Allah, amin, Allahu Akbar. Nah, jadi koperasi saya minta mekanismenya nanti diserahkan kepada ketua. Apakah di tingkat cabang itu bagaimana mekanisme aturan koperasi kan berbeda, Pak, tersendiri. Yang terpenting literasinya dibangun, Pak. Literasi ini dibangun. Artinya pengetahuan, knowledge, membaca, mendengar semua harus dilengkapi. Ya, ingat, kita tadi saya sampaikan konsep ekonomi MCM bagaimana mengangkat derajat mustahik menjadi muzaki. Itu dulu. Ya. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sudah saya jawab ya Pak ya. Tadi siapa yang koperasi Pak? Ya, seperti itu Pak ya. Koperasi. Nanti Pak Andi kerjasama dengan BRI. Beliau pengusaha. Pak Rewa pengusaha, kerja sama BRI. Taruh satu dulu sampel masjid. Look, ya, ada ATM-nya di situ. Di masjid yang lain ada Pertashop-nya. Expose Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah takut. Nah itu Bu. Ya, seperti itu. KTA kita. Nanti ada nomornya. Yang nomornya itu nanti disesuaikan dengan urut jabatannya. Misalnya Makassar 01, ya beliau. Pak Rewa 02. Pak Wali Kota 01, iya kan, di tingkat provinsi. Nah, menurut saya ini menjadi, saya sudah telurkan Pak, memang ini harus kita gerakan. Setiap saya ke daerah itu yang saya gerakan Pak, koperasi, KTA, struktur organisasi, sama gerakan membantu sosial kemasyarakatan. Yang seperti tadi kita lihat Satgas Bencana Alam itu terus digerakkan Pak. Karena memang Indonesia itu adalah daerah cincin api yang memang pecahannya itu berpotensi untuk menjadi potensi bencana alam. Jadi Indonesia itu dekat dengan bencana alam. Tapi jangan mengeluh, wah Indonesia sering bencana alam. Negara yang tidak punya bencana alamnya, negara yang paling miskin kandungan buminya. Karena setiap habis gunung Merapi itu, dia mengeluarkan pasir, hawa panasnya, dia meratakan itu desa. Besoknya itu menjadi tanah yang paling subur di dunia. Itu janji Allah, di balik kesulitan ada kemudahan. Setuju nggak? Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, saya bingung Pak, MCM, nanti saya datang ke satu tempat, organisasi baru nggak dikenal. Sekarang zaman lebih memudahkan kita dikenal. Contoh, punya handphone semuanya? Punya handphone. Coba Pak Operator, kita cari di handphone kita, ada aplikasi Google nggak? Ketik, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Ketik, sama Pak, ini coba diketik dulu nih sama Pak Operator. Kita lihat sampelnya di sini, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Nggak perlu lagi bawa majalah, bawa buku, nggak perlu. Sekarang zamannya digital. Kita ketik, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Apa yang muncul? Nah, di situ kan ada pencet, menampilkan ada image, ada gambar, coba. Keluar gambar ya. Semuanya. Terus. Ada pelantikan Pak Dhani Pomanto juga sama Pak Rewa di sini. Terus semuanya. Nggak habis-habis itu gambarnya. Seluruh provinsi ada di sini semua. Ada Pak Daeng Rewa nanti di situ. Coba cari, pasti ada Pak Daeng Rewa, ada Pak Dhani Pomanto.
Bagaimana tidak 5.000 dan pelantikan terbesar yang di seluruh provinsi Indonesia, MCM ada di Sulawesi Selatan. Itu siapa? Pak Dhani Pomanto? Tadi ya, sudah lihat ya? Kan tadi berbicara gambar, itu Pak Budi Karya ya. Nah, itu kan tadi berbicara gambar. Karena, oh ini kan gambar aja Pak, foto. Kita juga sudah melengkapi setiap acara kegiatan kita, ada syaratnya. Setiap panitia nanti wajib masukin media online dan diviralkan di sosmed kita masing-masing. Sehingga itu menjadi gulungan berita yang terus menggunung. Kita ambil newsnya coba, itu Pak Dhani Pomanto tuh. Daeng Rewa, ya, ada semua di sini. Syaratnya satu, masukin ke sosmed sama masukin ke media online satu. Media online murah, bayarnya cuma 300.000. Masukin satu, kita tebarkan. Kita masuk ke berita, newsnya. News coba, berita. Tuh, beritanya ada semua. Di TV ada, coba terus. Mana kok berita MCM mana? Tuh. Tuh ada pembina MCM tuh. Kemarin saja waktu saya melantik Sulawesi Selatan, gubernur datang. Gubernur Sumatera Selatan datang dan minta dilantik menjadi ketua Dewan Penasehat MCM di sana. Nah, ini yang kita tawarkan baru. Kalau tidak salah, di dunia orang yang sering pergi ke kafe terbaru paling banyak didatengin ya Pak ya. Betul Pak Dokter? Jadi nggak usah takut, tadi Bapak ini bilang sama saya, Pak Dokter Arsyad bilang bahwa silaturahmi di sekarang itu begitu penting. Masjid dibangun banyak, jadi serba salah Pak ya. Tapi ingat, di akhir zaman ada yang namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu ya Pak Ustadz, masjidnya bagus, banyak yang sholat dikit. Zaman Rasul suruh bakar itu Pak. Masjidnya disuruh bakar. Betul Pak Ustadz? Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi masjid-masjid ini saya sampaikan bahwa di dalam kita melakukan sholat Idul Fitri, Islam itu sebagai agama akhlak. Agama yang menawarkan akhlak yang mulia. Dalam Idul Fitri Bu, kita lewat jalan sini, setelah sholat Id, pulangnya nggak boleh lewat jalan sini lagi disarankannya. Betul? Kita harus muter. Betul Pak Ustadz? Supaya kita bertemu dengan silaturahmi yang lain. Nah, supaya masjid itu tidak saling seperti yang menjadi dilemanya yang disampaikan sama Bapak Dr. Arsyad, lakukan saja apa yang menjadi petunjuknya Rasul, apa yang dilakukan oleh perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saya sampaikan, tetap semangat MCM, dan saya kasih prestasi hebat bahwa MCM yang pelantikannya paling besar seluruh provinsi itu adalah MCM Sulawesi Selatan. Dan MCM yang kabupaten kotanya di tingkat kota madianya sudah sampai tingkat kecamatan itu hanya Kota Makassar. Dan MCM ini baru lakukan Rapimcap itu hanya di Kota Makassar. Jadi saya katakan Sulsel Kota Makassar itu adalah juara kelasnya kota dan provinsi MCM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum atas penjelasan-penjelasan dan beberapa hal yang mungkin tadinya kita belum memahami dengan baik, akhirnya membuka wawasan kita, terutama bagaimana menggunakan organisasi ini. Jadi organisasi itu kan seperti kendaraan. MCMI ini supaya kita, ya saya bisa mengatakan selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Intinya seperti itu. Saya selaku moderator bukan dalam kapasitas menyimpulkan apa yang disampaikan Bapak Ketua Umum, tetapi pada intinya begini, arah kebijakan daripada MCMI ini adalah bagaimana membumikan Al-Quran. Bagaimana membumikan Al-Quran. Terakhir kemarin ceramah Tarwih Ramadan itu, ada seorang ustaz itu dalam ceramah tarwihnya mengatakan begini, yang terpenting dari bulan Ramadan ini adalah 11 bulan ke depan.
Ya sama ke depan. Kenapa? Karena bagaimana kita sudah mengumpulkan amalan yang berlipat-lipat selama bulan Ramadan ini, itu sayang sekali kalau 11 bulan ke depan itu amalan-amalan tersebut kita kikis. Ya. Nah, harusnya itu ditambah. Ya. Dan ada satu pesan yang paling berkesan dari ceramah itu adalah menjaga silaturahim. Karena katanya, ini bukan firman Allah ini karena disampaikan oleh Ustaz bahwa sekalipun baik ibadah habluminallahnya kita, ketika di akhirat nanti kita mau masuk surga, ternyata ada silaturahim kita terputus, wah kita digeser dulu Pak, nunggu daftar antri. Betul itu. Ini ada kendala ini, kau punya tetangga ini. Kemarin kau ambil buah mangganya tidak bilang-bilang ya, sehingga dia merasa dongkol begitu ya. Sekalipun buahnya itu nyebrang ke rumah kita. Nah, itu bisa menghalangi kita. Jadi sekali lagi kami atas nama seluruh peserta Pak Ketua Umum mengucapkan terima kasih banyak. Dan sebelumnya kita memberi aplaus dulu kepada Bapak Ketua Umum atas penjelasan-penjelasan yang sangat bermakna bagi kita. Karena waktu jualah yang membatasi kita, sudah masuk waktu sholat duhur, mungkin kita sholat berjamaah kalau muat ya, tapi kalau tidak muat terpaksa kita antri gitu ya. Terima kasih banyak, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta atas kerelaannya masih bisa bertahan sampai hari ini, sampai detik ini. Dan saya harapkan setelah rehat nanti tidak pulang karena masih ada sidang komisi yang inti daripada kegiatan kita hari ini. Ya intinya di sini. Jadi nanti mohon izin Pak moderator, saya mohon nanti dikasih kenang-kenangannya sertifikat. Oh iya. Sertifikat dari Pak Andi, karena itu buat kepentingan saya untuk ke depan insya Allah. Saya sedang meniti berusaha meraih gelar profesor Pak. Insya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Jadi mohon setelah isoma nanti Bapak Ibu tetap di tempat dan kita lanjutkan pada sesi sidang komisi dan selanjutnya nanti diatur oleh steering panitia. Saya kira demikian, dengan segala hormat saya kembalikan kepada MC untuk mengarahkan lebih lanjut. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, nanti juga kembali ke Jakarta lagi dengan selamat. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena ini harus balik. Luar biasa ini Pak. Terima kasih, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi demikianlah tadi talso dengan penguatan organisasi MCN melalui kearifan lokal dan budaya. Kami sangat mengharapkan teman-teman semua untuk tetap tinggal. Setelah ini kita akan makan siang dengan sholat. Setelah itu kita akan melakukan sidang komisi. Insya Allah masalah sertifikat itu sudah kami siapkan baik pada Bapak untuk peserta, seluruh peserta akan mendapatkan ini. Iya. Demo rancangan aplikasi MCMI Kota Makassar.
Tujuan implementasi aplikasi MCMI Kota Makassar yang pertama, memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi terkait kegiatan serta program-program unggulan MCMI Kota Makassar. Yang kedua, membangun potensi ekonomi umum. تبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحن
Tabe teman-teman untuk kembali ke posisi masing-masing. Cik. Tapi teman-teman mungkin kita gabung dulu mejanya, kita terbagi 3 kelompok. Cuma 3 kelompok baru kita mulai ke acara sidangnya. Kita berbaur mungkin dengan teman-teman per kelompok. Kita bagi 3 kelompok dulu. Ya. Terus kita mulai dengan komisi 1 organisasi, keanggotaan, kegiatan sosial masyarakat dengan pandangan umum dan kajian keislaman. Boleh mengambil tempat masing-masing. Teman-teman yang mau ikut, siapa yang bisa mewakili, kita bagi 3 kelompok saja. Sudah ada nomornya? Kelompok 1 sudah? Berapa peserta? Iya. Oh, belum dibagi. Pak Iman, mana nomornya? Pak Sudi, yang belum angkat, Pak Sudi, yang belum dapat nomor angkat tangan. Pak Sudi, yang nomornya. Ya, kayak gini. Pak Sudi kuponnya. Nomornya, nomor. Tunggu. Yang belum mendapat nomor silahkan melapor. Iya. Boleh. Sarip sudah. Nomor. Kita? Ya. Ya. Siap. Berapa? Pak Sudi, berapa terakhir nomornya? Saya infokan bahwa tetap kita 3 komisi, cuman pembahasannya yang lebih spesifik, yaitu komisi 1 organisasi, komisi 2 rekomendasi internal, komisi 3 rekomendasi eksternal. Jadi internal maksudnya apa-apa kegiatan kita di dalam lingkup pemerintah kota yang bisa ada akses. Sedangkan untuk eksternal artinya yang terkait dengan CSR, ya. Jadi program yang nanti terbackup oleh CSR. Jadi ini 3 yang kita minta dari komisi untuk dipertajam di komisi dan nanti akan diplenokan. Iya, jadi tabe Pak Eman, untuk nomor ini, nomor yang sudah keluar 60. Mungkin kita bagi berapa? Di 3 kelompok. Jadi 20 itu bukan nomor komisi Bu ya. 20 satu kelompok. Jadi mungkin dari 1 sampai 20 berbaur Maki. Iya, berbaur Maki. Dari yang 1 sampai nomor 20. Silahkan berbaur mungkin di sebelah mana? Jadi sebelah sini iya. Dari sini Maki. 1 sampai 20. Ya. Oh, sana 1 sampai 20 di sana.
serang ke kiri. Jadi 1 sampai 20. 1 sampai 20 ada di sebelah kanan. Kita bahas organisasi. 21 sampai 40 ada di urutan kedua. Oke, kita bahas rekomendasi internal. Jadi rekomendasi internal 60. itu termasuk kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang terkait Ya, aksesnya jadi ke pemerintah kota. nomor 21 sampai 40 di urutan kedua. Nomor 41 sampai nomor 60 di bagian sini, Ki. Ya. Iya. Iya. Komisi 3 terkait rekomendasi eksternal. Jadi di situ CSR Pak Ustaz BUMN mungkin di sini sama Prof Hamzah. Sini, Ki. Pak Wakil sini, Ki. Oh. Sini, Ki, mungkin sama Prof, Pak Prof. Sini Koko Saleh. Kasih di situ. 21 sampai 20 di sana. Kita kajian keislaman. Kebetulan dari kajian keislaman Pak Prof. Sini. Sini Ki, gabung sama Pak Prof kita. Sampai 1 dulu. Ya, jadi oke, sudah siap. Baik, saya serahkan pimpinan sidang kepada Pak Ketum Kota Makassar. Silakan. Tunggu dulu. Kasih tertib dulu. Iya, biar tertib dulu. Jangan buru-buru. Sudah menyesuaikan. Jadi nomor 1 sampai 20 ada di sebelah kiri. 1 sampai 20 tolong diangkat tangannya. Oke. 21 sampai 40. Jadi 41 sampai 60. Jadi komisi 1 kita agendanya adalah organisasi. Komisi 2 keanggotaan dan komisi 3 Pak Ustaz Tabe kegiatan sosial masyarakat dan kajian keislaman. Tabe Pak Iman, saya serahkan kembali sama Pak Iman. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya ambil alih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah kita sepakati bersama pembahasan tatib, kita langkahi, kita sepakati sama-sama untuk pembahasan program kerja internal, eksternal, dan organisasi. Kita bagi 3 kelompok, yaitu komisi 1, organisasi, komisi 2, internal, komisi 3, rekomendasi eksternal, dan internal yang komisi 2. Terima kasih, kita sepakat. Kita ketuk. Untuk selanjutnya, saya minta kepada sahabat-sahabat peserta untuk pembahasan tiap komisi, apakah kita mau 5 menit atau 10 menit. Tetapi itu kan tidak menjamin kualitas program kita ke depan sebenarnya. Dikondisikan. Nah, ini saya kembalikan, kita sepakat 5 menit, 10 menit. 10 menit. 10 menit. Saya terima. Selanjutnya saya sahkan. Untuk selanjutnya, apakah kita sepakati untuk bersama-sama tiap komisi diberikan waktu 10 menit dengan pimpinan sidang mengskor sidang selama 10 menit, ataukah pimpinan sidang tetap di atas, teman-teman membahas di bawah? Oke. Saya terima, saya tunggu program kerja tiap komisi
selama 10 menit digodok. Selanjutnya kita serahkan di pimpinan sidang, bersama-sama kita sahkan 5 tahun ke depan program kerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan teman-teman tiap komisi untuk membahas, dan masing-masing komisi punya ketua masing-masing untuk diserahkan masing-masing juga programnya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, waktu kita sampai jam 2 setiap komisi ya. Jadi hasil komisi nanti itu sudah bisa kita terima 14:05. Pimpin sidang. Kita sekretaris. Kita mulai, Midi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita diberi tugas oleh panitia yang masuk ke dalam Komisi 3 ini adalah membahas tentang program-program yang terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kajian-kajian keislaman, kajian keislaman. Jadi itu dua, sosial kemasyarakatan dan kajian keislaman. Jadi udah Pak, tolong diperhatikan dulu ke sini. Tidak, jadi sama-sama jadi begini.
Cek. Udah, enggak usah, Pak. Kita di sini semua melebur ya. Jadi program ini sebenarnya kalau tadi kalau internal itu yang bahasa. Sekarang ini kita bagaimana membuat MCMI ini bermanfaat bagi masyarakat. Itu tujuan utama. Oleh karena itu, kita di sini bisa untuk merumuskan program-program apa yang bisa untuk sosial, kemudian kajian-kajian. Jadi program-program ini maksudnya itu adalah kegiatan apa yang bisa dilakukan yang bermanfaat masyarakat. Sebenarnya sekalipun dikatakan sosial kemasyarakatan dan kajian keislam, sebenarnya ini kegiatan ini kan satu kesatuan karena kajian keislaman itu sandikum yang saya pahami kajian keislaman ini mungkin lebih kuat sosial Islam. Mencintai masjid. Jadi masjid ini berfungsi sebagai bagus di sini ya. Pusat dakwah, pusat peradaban. Pusat peradaban. Masjid itu bukan semata-mata tempat sholat, tapi lebih kepada abu minan masjid. Selama ini kan masjid apa contoh menara itu ya salat 5 waktu. Kemudian sudah difungsikan pada pusat peradaban di zaman Nabi. Pusat itu dikatakan pusat dakwah keluar dari masjid, ini kami apa sih? Ya, padahal ada namanya dakwah di awal dan dakwah di akhir. Jadi apa yang didapat dari situ ya diinformasikan luar. Contoh misalnya kalau kita kan diajarkan berdagang itu jujur. Jadi kejujuran itu prakteknya pedagang ya, hanya beli gula dan mikir. Jangan seperti yang banyak kita lihat di jalan kalau musim panas. Maka sampai timbangan jujur, timbangan jujur. Kenapa pasang timbangan? Banyak katanya biasa orang beli langsung 1 kilo 1 di rumah. 3 kilo saja.
Makanya siapa yang menjual angsa itu? Orang Islam atau tidak beragama? Kemudian si program-program ini yang kita mau program-program seperti tadi meningkatkan keberdayaan umat berbasis miskin. Jadi maksud saya bagaimana masjid ini sebagai pusat dakwah melakukan kegiatan itu misalnya di Masjid Istana. Paling namanya dihadiri ibu-ibu ya. Saya kan dari ibu-ibu kalau mau ada pemakaman yang dihebohkan itu dress code. Pakai kudung Kudung apa ya? Yang selalu dipakai Ustaz. Padahal kalau menjadi Stalin bisa mempercepat pemberdayaan ekonomi yang ada kan ibu. Biasanya selalu ada di hati menjadi ibu rumah tangga. Dan maaf yang itu bukan kerja kantor ya, bukan kerja rumah tangga. Bagaimana ibu rumah tangga diberdayakan supaya bisa menghasilkan penguatan ekonomi keluarga. Sebenarnya masalah ekonominya itu mencari istrinya juga di rumah apa disulikin. Kalau ada yang pintar bikin kue teman-temannya, lo mengajari teman-teman bikin kue ya. Terus menjual kue. Contoh saya biasa di tempat, saya tinggal di Antan. Itu saya lihat menjual kue itu di pinggir. Dia mau menerima kue, kan? Jadi dropkan dari lembaga pembikin kue. Saya jangan tanya itu penjual kuenya, bukan yang bikin kue. Yang menjual kue, bayangkan tuh kemarin menjual kue itu kan menjual Rp1.000. Dan jual ini dapat Rp300. Iya 800 Ji. Tapi kayak dia jual kadang-kadang. Serius program. Ini ibu angkat. Setelah saya bicara ini, nanti ibu tuliskan di situ namanya. Tuliskan apa yang boleh diambil. Di dalam minta maaf ketua. Di dalam pulpen terbatas. Ini yang pulpen. Tadi saya bicara kode tidak keluar. Tadi bicara kode nggak ada pak. Bicara kode. Jadi apa yang mau dibikin misalnya dalam hal sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ibu-ibu, ibu jadi kita bikin kue, jadi yang pintar masak, jari temannya masak, yang pintar jahit, mengulang apa, kerajinan tangan. Ya, saya ini contoh gini. Di Jawa Barat, Tasikmalaya, itu ada pengusaha konveksi itu bikin seragam sekolah, SMP. Jadi di pengusaha konveksi itu dia berdayakan rumah tangga di kampungnya. Jadi ibu rumah tangga ini yang tinggal di rumah itu hanya menunggu suami datang ke kantor dan bekerja, itu diberi pekerjaan. Jadi satu baju begini, suruh pasang kancing. Itu harganya satu kancing. Ini Rp10, Rp10 satu. Jadi
360. Ya. Kali 10. Berarti dia dapat 3.600. Dan satu buku yang banyak. Daripada ya, jadi sambil jahit kancing bisa bergosip kan? Betul. Gosip dan gosip. Loh? Dan bukan. Iya. Ada bawang juga. Jadi kupas-kupas bawang ada. Jadi itu yang sehingga adanya pabrik konveksi di tempat itu memberi kemaslahatan kepada seluruh masyarakat. Kita mau seperti itu. Tapi kita berbasis masjid. Jadi masjid ini kan kita sering memperlakukan masjid sebagai tempat yang sakral, suci, tuanya orang salah. Padahal masjid itu bisa tadi kita selesai salat, sudah berdoa berzikir, kita kerja pasang kancing. Kan ada najis di sini. Bagi itu kan? Kita bikin kue di situ. Iya, selesai kalau saya itu kan dikelah. Izin bisa menambah Ketua, Jadi sekarang silakan tulis program-program yang menghubungi. Tadi ada saya dengar bagi tajil, kalau saya jangan begitu, jangan murah Kan seperti ini, begini Pak Ketua. Kan bukan cuma itu, ada kegiatan, tapi ini kan kegiatan tahunan loh. Kegiatan tahun ini sudah kita adakan. Jadi lebih baik begini, memberi bantuan kepada saudara kita. Tugasnya lah tadi ini, sudah sampai pengurus masjid itu kalau ada pengurus masjid itu mendata warga-warga miskin. Betul. Warmis ya, warmis. Bahasa miskin. Mendata warga miskin di sekitar masjid. Karena begini, saya pernah bertetangga pantiasuhan. Saya pernah bertetangga pantiasuhan besar di Makassar, terus saya sebut. Saya kadang sedih lihat ini pantiasuhan kalau bulan Ramadan dia buang-buang makanan. Betul. Dia buang-buang Betul memang. Iya, karena kita tidak tahu. Dia pilih makanan yang Iya, betul. Dia makan yang pantiasuhan. banyak makan. Makan Iya. perkampungan. Betul. Memang tahu. Iya. Betul. Dan maaf ini orang-orang mampu itu nanti jor-joran ini bersedekah itu di bulan Ramadan. Tapi kan kita baru selesai bulan Ramadan ini kan. Jor-joran. Jadi sih kita mau dapat lebih di bulan Ramadan. Sama juga yang lebih keren sedekah Jumat. Itu orang laki Iya. Betul. Iya, betul. Cocok ya, karena itu yang biar itu 5 dos 5 apa nasi kan. Iya. Betul. Baru manggil lagi. Iya, ada. Dia makan semua. Wasir nantinya. Iya, wasir. Anak Jadi juga anak program ini nanti di daerah itu kita dapat saudara-saudara kita dan langsung membawakan. Jangan dia memperlihatkan dengan warnis
maksudnya begini, Bapak yang jelaskan kita yang catat. Yang tulis di sini, Pak. Waktunya sisa 1 menit. Sudah rampung ya? 1 menit sudah rampung. Tulis saja ya apa usaha di situ. Tulis di situ Pak Ketua. Mana satu berkaji? Ini masukkan Ji. Apanya? 30 detik. Kasih masuk ya apa Pak? Karena ada di kita itu. Ada di kelas, ada di motor, ada di remaja. Ada di kertas. Pasang kertas. Tapi bisa nggak ini Pak Ketua kalau yang biasa saya laksanakan? Saya kan sering mengadakan takjil dari 2016 sampai sekarang. Terus di situ saya mencari dananya, alhamdulillah tidak pernah setengah mati, serba gampang. Karena kenapa? Ya cukup, waktu sudah selesai. Tolong dikumpul hasil per komisi. Selesai mi barang. Iya, memberdayakan ibu-ibu. Iya, sisa di atas kami nanti yang pemaparan. Apakah dia terima atau yang mana dia sepakati? Iya, ini program sosial saya. Iya. Nanti kan ini kan sosial untuk penghasilan ini untuk masyarakat. Ya ini untuk keislaman. Keislaman belum keislaman. Keislamannya belum. Nanti masing-masing komisi serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang kembali. Jadi saya arahkan seluruh komisi-komisi kembali ke tempatnya masing-masing dan saya memplorkan bagi peserta komisi, apakah hasil sidang komisi ini kita serahkan kepada ketua ataukah pimpinan komisi masing-masing satu persatu. Saya ulangi, apakah kita sepakati bahwa hasil sidang tiap komisi diserahkan, tiap komisi diwakili ketua ataukah pimpinan komisi masing-masing? Cek. Cek. Oke, baik. Jadi kita sepakati bahwa masing-masing komisi diwakili pimpinan komisi untuk menyerahkan hasil pleno program kerja lalu disahkan tiap komisi. Sepakat? Sepakat, oke. Baik. Dengan ini saya mengundang kepada Komisi 1 Bidang organisasi diwakili oleh pimpinan komisi untuk menyerahkan program kerja yang sudah dibahas. Foto-foto. Untuk selanjutnya saya minta untuk Komisi 2 diwakili oleh pimpinan komisinya. Untuk selanjutnya saya undang Komisi 3 yang diwakili pimpinan komisinya untuk menyerahkan
Sekali lagi untuk pimpinan sidang, untuk pimpinan Komisi 3. Alhamdulillah semua komisi sudah menyerahkan programnya. Saya kembalikan kepada peserta untuk kita sepakati sama-sama untuk penetapan program ini. Apakah kita sepakati lagi ditetapkan satu persatu per komisi maksudnya, ataukah ditetapkan keseluruhan? Nah, saya kasih pengertian bahwa saya minta kesepakatannya seluruh peserta. Apakah kita tetapkan per komisi ini program ataukah keseluruhan? Keseluruhan. Sebenarnya ini kan menghemat waktu kalau keseluruhan, tetapi keasahannya, konsiderannya satu-satu. Ya, tiap komisi 1 ditetapkan, komisi 2 ditetapkan. Nah, gitu. Sepakat? Sepakat, oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, surah keputusan untuk komisi 1 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang pleno pembahasan program kerja menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, mengesahkan garis-garis besar program kerja MCM Kota Makassar tahun 2024 dengan program komisi 1 keorganisasian, 1 apa nih? Masa berlaku organisasi MCM, 2 sah terdaftar dan tidak aktif, sanksi. Apa sanksinya? Iya. 3 transparansi dari segi kecamatan dan kelurahan. 5 diadakan pertemuan sekali sebulan atau sesuai kondisi. 6 pertanggungjawaban. Baik, ini adalah program di Komisi 1 bidang organisasi. Kita tetapkan sama-sama. Menetapkan hasil rapat Komisi 1. Peserta Rapincap HIP MCMI Kota Makassar dengan ini menetapkan diteken pimpinan sidang Andim Rama Pasonda, sekretaris pimpinan sidang, bukan sekretaris Kota Makassar ini, pimpinan sidang. Sah, selanjutnya sebentar diserahkan ke panitia. Dan selanjutnya
penetapan hasil keputusan rapat kerja Komisi 2. Komisi 2 tentang internal. Rekomendasi internal. Program kerjanya 1. Pembenahan masalah penanggulangan bencana. 2. Evaluasi keanggotaan. Wah, penting ini. Evaluasi muscap dan sekretariat. Seterusnya. 4. Pengawalan dan penguatan program yang akan diluncurkan. 5. Alat kasidah untuk majelis taklim, insya Allah. Ini memberikan dana bantuan yang mempunyai usaha kecil di setiap kelurahan. Kita melatih. Makassar meminta diadakan Munas dan Silatnas di Kota Makassar. Mantap. Dan menjadi tuan rumah. Ini Komisi 2. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum masih ada. Mending saran saya ya, mending kita sama-sama serahkan ke Ketua Umum agar insya Allah tahun depan silaturahmi nasional seluruh Indonesia bisa diadakan di Kota Makassar. Ini atas permintaan Rakercap Kota Makassar. Makasih. Apalagi? Komisi 2. Pengusulan kain kapan. Nah, kain kapan ini kan sudah terprogram sekarang. Kontribusi kegiatan dalam mensukseskan apa? Jaga ya anak. Mantap. Pembagian Al-Quran, alat dan sarana bidang kesehatan. Keluarga tidak mampu. Iya. Ya. Pelatihan memandikan jenazah. Ini sementara berjalan juga memandikan. Pelatihan Satgas bencana. Apa nih? Kesejahteraan anggota. Siap. Kita tetapkan sama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Surah keputusan Komisi 2 menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan program kerja Komisi 2 MCM Kota Makassar tahun 2022-2024. Dengan ini Bismillahirrahmanirrahim sah. Ditetapkan di Makassar di Hotel Novena, diteken pimpinan sidang. Sah. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama. Komisi berapa ini? Komisi 3. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama tetapkan program kerja Komisi 3. Dengan program kerja 1. Data ormas untuk diberi bantuan setiap hari, bulan jangan hanya saat Ramadan atau hanya setiap Jumat saja. Ya. Saya ulangi, minta maaf Komisi 3. 1. Data orang miskin ormis. Data orang miskin untuk diberi bantuan setiap hari, bukan hanya setiap Ramadan atau hanya setiap Jumat saja. 2. Apa nih? Al-Quran. Daurah Al-Quran, tarbiyah,
bimbingan agama dari orang-orang tua. 3. Jualan ke warga untuk dapatkan dana, jualan kue, makanan, latihan UM. Ya. 4. Mendapatkan kegiatan, mengadakan kegiatan beduk sekota Makassar. Ya. Insyaallah. Tambahannya, Biojek bila disepakati akan memberikan pemaparan. Iya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, surah keputusan bahasan Komisi 3 tentang program kerja MCM Kota Makassar menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan hasil rapat Komisi 3 tentang program kerja MCM Kota Makassar. Dengan ini ditetapkan di Makassar di Hotel Novena, Novotel, diteken pimpinan sidang, diteken sekretaris sidang. Dengan ini saya selaku pimpinan sidang telah melaksanakan hasil-hasil keputusan dan menetapkan hasil-hasil rapat tiap komisi. Untuk selanjutnya diberikan kepada ketua panitia, diserahkan ke ketua panitia untuk dibundel dan ditindaklanjuti. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, pimpinan sidang Rapincap dan halal bil halal MCM Kota Makassar dengan ini ditutup dan ya, saya terima. Ya. Kalau sudah ditutup, tidak ada lagi. Jadi begini, di Komisi 2 itu, ya, di Komisi 2 itu bidang anggota itu 1 di bidang kesehatan karena 11 bidang. Ya. Di Tamalate itu sudah merekrut 11 kelurahan, jadi 33 sapunya anggota per kelurahan. Ya. 1 kecamatan. Dengan kendala sekarang yang saya harus tunggu prasarana dan sarananya di sana. Langsung Pak Wali mengatakan setiap kecamatan diberikan dana 1M ditambah mobil. Wali langsung dia wakafkan per kecamatan. Tetapi begini Pak Ketua, saya sampai sekarang dari bulan 10 prasarana saya sudah sampaikan di tingkat kota dengan provinsi. Sudah ada permintaan saya prasarananya, sampai sekarang belum. Jadi permintaanku cuma sedikit. Artinya sedikit tapi banyak. 2 permintaanku untuk kesehatan. 1 alat fogging. Ya. Kedua alat penyemprot pada saat itu. Tapi sampai sekarang tidak ada permintaan yang saya dapatkan. Baik. Ya, jadi terus saya bertanya sama Kepala Bidang Kesehatan, Pak Iksan, Pak Ketua, Tabe. Kita sampaikan kota dengan provinsi itu dana yang 1M dengan mobil yang diwakafkan. Supaya kesehatan jalan di Tamalate. Karena Tamalate sejak awal sudah berjalan Pak. 2 kegiatan sudah berjalan Tamalate. Bidang kesehatan. Dengan 1 di masjid
kita bidang kesehatan dengan membersihkan masjid dengan penyemprotan. Ini. Baik, saya tampung dan Pak Eman catat itu. Iya. Saya rasa cukup ya Pak. Ya. Kita catat ini, kita nanti kita sama-sama sampaikan Bapak juga hasil-hasil daripada program yang kita sepakati hari ini. Ini berkaitan dengan sidang komisi ini. Kalau di luar baru. Jadi kita tutup dulu baru kita masuk dengan undang-undangnya. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ketua Panitia. Tapi Ketua, sedikit izin karena sudah ditutup juga. Saya perwakilan dari Panakukang. Mungkin tadi ada yang dibacakan itu tentang evaluasi kepengurusan. Itu mungkin mumpung kita ada semua di sini, kita bisa bahas itu juga. Jadi mulai dari segi administrasi persuratan macam jujur saja kegiatan pada hari ini itu mestinya ada persuratan dari kota. Tapi kita sama-sama belajar, kita pahami karena ada miss di teman-teman pengurus kecamatan. Ada hal-hal yang mereka tidak bisa terima macam kenapa hanya yang datang seperti ini sampai ada terjadi kecemburuan sosial seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang mendasar yang mungkin kita anggap sepele itu bisa menjadi api di bawah. Jadi itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Yang kita jaga adalah satu kesatuannya kita. Kita mau bersatu, jadi bagaimana proses administrasi yang kita lakukan agar supaya teman-teman di komisariat itu tidak ada dinamika lagi yang terjadi. Jadi kita minimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di teman-teman komisariat. Mungkin seperti itu Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sidang saya terima kembali sebagai panitia, Ketua Panitia. Insya Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hasil 3 komisi saya terima dan akan kami teruskan ke tingkat kota maupun tingkat provinsi. Dan seterusnya akan direkomendasikan ke pengurus besar MCM Indonesia. Insya Allah. Jadi saya kira demikianlah sidang komisi dalam rangka Rapimcap MCM Kota Makassar. Moga-moga dan insya Allah ada hasil-hasil yang kita tuangkan dalam sidang komisi tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan resmi kami tutup mewakili pemerintah kota, ketua kota dan ketua provinsi serta ketua umum PB MCM Indonesia Rapimcap dan Halal Bihalal Makassar 8 Mei 2022 jam 14.36 bertempat di Novotel pada hari ini, pada sore hari ini dengan resmi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita sebelum kita ini Bapak-bapak Ibu sekalian, kita saksikan dulu ada dari sini sebelum kita tinggalkan ini, kebetulan ada dari pihak Nujek yang akan menjelaskan ini. Tapi sebelumnya dari pihak Nujek kita lihat dulu video di atas sini, sama-sama bermanfaat buat kita Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, Bujek. Bingung mau ke kantor naik.
Iya. Cek. Ya, sebentar kali Pak. Supaya Kamu. Pastikan smartphone-mu selalu aktif agar driver bisa menghubungi kamu. Oh iya, kami juga memberikan fasilitas asuransi buat kamu loh. Dan jangan lupa pakai helmnya ya. Driver kami akan mengantarkan kamu dengan aman sampai tujuan. Yujek selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan iklan singkat daripada Biojek atau Koperasi Bio Abadi Nusantara, satu-satunya koperasi yang berbasis digital di Indonesia. Kebetulan saya perkenalkan diri dulu, saya Hidayat, salah satu kader MCMI Kota Makassar, merupakan anggota di bidang penasehat. Di samping itu saya juga diamanahkan, ditunjuk sebagai pimpinan atau ketua cabang Sulawesi Selatan untuk Koperasi Cabang Bio Abadi Nusantara untuk yang menjalankan transportasi online beserta motor listrik, di mana akan bermitra dengan MCMI, membangun MOU, dan untuk pemberdayaan teman-teman di MCMI insya Allah nantinya untuk menambah kesejahteraan teman-teman nantinya. Program saya di sini insya Allah akan membangun beberapa stasiun pengisian aki listrik di setiap kecamatan, bahkan di masjid-masjid insya Allah nantinya. Setelah saya ber-MOU dengan Pak Ketua MCMI dan mohon petunjuk dari Pak Ketua, insya Allah kami dan teman-teman pun akan bersedia menjalankan. Begitu pula teman-teman yang ingin mendaftar jadi driver. Jadi driver di sini mendapatkan yang pertama fasilitas Biojek itu sendiri, mendapatkan asuransi. Selain BPJS Ketenagakerjaan, mendapatkan juga BPJS Kesehatan Rawat Inap. Dan setiap bulannya driver mendapatkan oli gratis dan sembako, di mana transportasi online tersebut di bawah daripada potongannya, di bawah daripada yang transportasi yang lainnya, baik Gojek ataupun Grab atau Maxim. Cuman menangnya di sini Biojek, dia menjamin untuk driver ojolnya, bahkan apabila terjadi insiden sampai meninggal dunia, itu anaknya akan diasuransikan sampai S1 gratis kuliah, insya Allah. Jadi dalam hal ini Biojek akan siap bermitra bersama MCMI untuk Kota Makassar, bahkan Sulawesi Selatan nantinya insya Allah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang akan saya jawab nantinya apabila masih ada yang kurang daripada. Minta tolong operator ditampilkan iklan yang untuk BioRide. Kecuali tambahan dari mungkin Ada tambahan dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Jadi bukan lagi tambahan, ini sambutan yang paling saya ucapkan terima kasih lah. Ini memang yang kita tunggu-tunggu untuk kesejahteraan teman-teman MCM se-Kota Makassar. Saya pikir kalau ini Biojek ini legalitasnya sudah memenuhi dan standarnya sudah memenuhi, kita ini kan punya sampai tingkat kelurahan dari kecamatan. Yang penting tidak merugikan warga MCM. Siap. Saya terima dengan baik dan saya pertanggungjawabkan dengan teman-teman. Amin. Terima kasih, Pak Ketua. Ya. Yang kedua, tadi ada program BRI. Sebenarnya ini seandainya masih punya kita waktu, tapi insya Allah kedepannya saya akan audiens kepada JM BRI Kota Makassar ataukah Provinsi Kanwil nanti, bagaimana teman-teman di tingkat kecamatan, kelurahan untuk kita salurkan dana KUR. Gitu. Itu perjuangan kami nanti ke depan. Dan insya Allah tadi Pak Ketua Umum saya sebenarnya mau sarankan untuk langsung ke Direktur Pusat agar rekomendasi turun kita bawa, terus teman-teman yang punya cicilan-cicilan itu agar dipermudah saja. Yang penting teman-teman punya tempat-tempat jualan di rumah, di mana ya itulah yang kita bantu ke depannya. Iya, kalau Biojek kita taken sekarang kalau Biojek. Adapun tambah dari Biojek. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan dari Biojek, ketika sudah 2 tahun berjalan,
driver pun akan diberikan bantuan berupa UMKM dari Koperasi BU Abadi Nusantara sendiri dari pusat, insya Allah. Jadi di Bujek sendiri sudah mempunyai aplikasi di Play Store, silakan dibuka di Play Store, bahkan mempunyai marketplace. Jadi dalam hal ini teman-teman nanti kami akan memperdayakan siapapun yang masuk menjadi anggota melalui MCMI, insya Allah. Iya. Dan satu-satunya merupakan transportasi atau transportasi online yang terlengkap mengenai legalitasnya di Indonesia. 3 kementerian dia mempunyai legalitas, Pak. Yang lainnya cuma kemitraan. Satu-satunya Indonesia transportasi online cuma Bujek yang mempunyai legalitas lengkap dengan 3 kementerian. Insya Allah akan bermitra dengan MCMI. Saya sudah menyampaikan di pusat dari kemarin. Alhamdulillah. Ya. Persyaratannya nanti teman-teman di MCMI akan menyampaikan kepada kecamatan ataupun kelurahan nantinya untuk menjadi driver ojolnya, siap. Ya. Karena dia berbasis koperasi, yang diutamakan adalah menjadi anggota dulu, di mana ada simpanan pokok, simpanan wajib dan tidak berat. Itu merupakan simpanan, bukan pungutan ataupun biaya. Untuk simpanan pokoknya cuma 250, simpanan wajib per bulan 30.000. Itu pun bisa diambil nanti ketika berhenti untuk menjadi ojol, akan dikembalikan beserta benefitnya, keuntungan yang dia peroleh selama jadi ojol, insya Allah. Ya, jadi sebenarnya ini informasi buat kita semua. Kedepannya berarti alhamdulillah beliau sudah memaparkan dan ketua kita sudah menyetujui. Selanjutnya kita akan insya Allah mungkin akan melakukan MOU sama MCN. Semoga ke depan ini Bujek ini bisa kita realisasikan. Teman-teman yang mungkin sedikit ada kerjaan-kerjaan di Gojek, Grab, kenapa bukan melalui Bujek yang kita laksanakan? Karena ini akan meningkatkan kita punya pendapatan dan semua ya. Ya. Jadi Bujek juga ini bekerja sama dengan salah satu produsen atau pabrik motor listrik dan Yamaha Gear beserta Mitsubishi. Jadi untuk bagi teman-teman yang tidak memiliki kendaraan bisa sewa milik untuk motor listrik ataupun Yamaha Gear, insya Allah nantinya. Iya, saya kira nanti ke depan mungkin bisa lebih nanti Pak Sul. Satu, yang lama-lama kita mau ini. Ya, silakan. Oke. Antar Pak Ketua Umum. Iya, karena mau antar Pak Ketua Umum. Satu aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar paparan tadi yang di atas narasumber, saya sangat tertarik dengan adanya Bujek. Dan kita sudah jelaskan tadi bahwasanya semua akan dikelola oleh MCM. Tetapi jangan kita lupa, Pak, di setiap rapat ada namanya Koperasi UKM yang diketuai Haji Nandar. Jangan kita lupa. Apa yang dikatakan tadi oleh Babe dengan pernyataan Haji Nandar itu jauh berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Setiap kita rapat ada 3. Yang pertama adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela. Simpanannya yang sangat jauh berbeda, Pak. Simpanan pokoknya kalau Haji Nandar itu 1 juta. Kemudian simpanan wajib ada 100.000. Kemudian disampaikan tadi oleh Bapak Babe tidak sebegitu. Pertanyaan sekarang, yang mana kita mau berkiprah? Apakah dari Haji Nandar atau Babe? Jadi kami dari pengurus MCM, UKM butuh kejelasan, Pak. Karena saya ini sudah menyetor. Ya, saya ini sudah menyetor, Pak Aceh, sekira-kira ada 4 orang, 5 orang sudah menyetor 1 juta. Kenapa tidak berjalan ini yuran bulanannya? Karena kita belum ada kejelasan. Jadi saya butuh kejelasan yang mana kiprah yang harus kita ikuti. Karena 2 persepsi yang berbeda, tetapi satu payung MCM. Tolong penjelasannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang saya jelaskan itu, Pak, mengenai keanggotaan untuk menjadi driver ojol. Jadi untuk menjadi driver itu adalah menjadi anggota koperasi dulu. Koperasi namanya BU Abadi Nusantara karena dia terpusat di Jakarta atau ibu kota. Dia merupakan satu server. Nah, kalau untuk koperasi MCMI sendiri itu memang ada
namanya untuk menjadi anggota ada simpan nama simpanan wajib. Tapi yang saya jelaskan tadi adalah untuk menjadi driver. Jadi untuk menjadi driver ojol itu tadi harus menjadi anggota dulu. Itu maksudnya Pak. Jadi bukan ini di luar daripada persyaratan koperasi MCMI. Jadi sekali lagi Pak Sol, saya minta maaf. Tadi penjelasan itu untuk menjadi anggota. Jadi persyaratan untuk menjadi driver ojol atau menjadi ojol itu menjadi anggota koperasi dulu, bukan koperasi MCMI. Jadi dalam hal ini yang menjalankan operasional nantinya adalah saudara-saudara kami di MCMI. Apakah koperasi MCMI sendiri ataukah MCMI-nya sendiri? Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih banyak. Ya, saya baru juga dengar kalau sudah ada yang nyetor di kita ini di pengurus ya. Jadi yang koperasi itu kan belum resmi. Yang koperasinya MCM belum resmi. Saya pikir itu. Nah, itu yang uangnya teman-teman itu disetor kemana, Pak? Pak Ibu Bendum. Oh iya, pokoknya gampang, pertanggungjawaban nanti. Ya. Jadi yang kedua secara lisan saya sudah terima baik-baik. Yang penting ini menguntungkan warga MCM, begitu Bang. Gitu. Saya rasa tidak ada. Nanti secara tertulis ya adakan secepatnya Pak Saikum. Saya mau lihat aturan mainnya. Gitu. Jadi kalau kita nanti MOU, tolong dihadirkan siapa-siapa, kalau perlu langsung notaris kerjasamanya. Terus kontribusinya apa terhadap MCM? Saya pikir itu. Iya. Iya, jadi Tabe ada satu pertanyaan dari saya Pak Ketua mengenai Biojek ini. Mengenai Biojek ini apakah kita akan masukkan ke dalam koperasi UKM MCMI atau langsung kepada lembaga MCMI? Izin. Sudah, saya jawab bahwa lebih cepat lebih baik kerjasamanya langsung ke MCM dulu. Itu yang ya. Oke. Baik, makasih. Dari Pak Sul sudah jelas ya bahwa Biojek ini bukan bagian daripada koperasi kita karena Biojek ini adalah koperasi berbasis ojol online. Jadi untuk mengenai UKM ataupun setoran teman-teman, saya selaku bendahara koperasi UKM MCM Kota Makassar itu silahkan kita berkoordinasi kepada ketua koperasi karena hasil yang kami rapatkan pada waktu bersama dengan Ibu Kadis Koperasi sudah disepakati oleh teman-teman yang bergabung menjadi anggota koperasi UKM. Tetapi jika teman-teman ingin mengundurkan diri, silahkan berkoordinasi kepada saya langsung. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari tadi yang buka acara. Dan sekarang saya mau nutup. Apakah masih ada lagi yang kita mau ini? Saya rasa sudah jelas ya. Sudah jelas ya, silakan. Yang kemarin ada yang di store itu? Enggak ada masalah. Ya. Tetap kita rintis ini koperasi, tetap juga itu, tetapi ini kan ini yang perlu cepat nih tertangan ini. Saya rasa kalau teman-teman terlibat ini Gojek, ada pemasukan gitu. Sementara ini koperasi tetap kita rintis dengan baik. Nanti kita bentuk tim khusus untuk menggodok ini. Supaya tidak ada selisih paham apa, kita ini kan satu. Iya. Ini satu juga izin Pak Ketua, mungkin ada masukan daripada Pak Zulkarnain terkait mengenai ketua UKM Koperasi MCMI mungkin yang akan kita revisi. Karena kami sudah mengundang beliau di dalam acara Rapimcap ini, tetapi tidak ada Haji Nanda. Ya, selesai ucap ini kita tetap melakukan aktivitas program-program yang sudah digodok teman-teman. Pikir itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan berakhirnya acara betul. Oke, dengan berakhirnya acara Nujek ini, maka saya atas nama Hamdani mengucapkan banyak terima kasih sebagai pembawa acara. Bila ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi jadi terkait kupon. Jadi kupon tolong jangan dibuang. Besok kita pantau di grup apa hasil daripada kupon. Tapi dengan catatan jangan dibuang. Ya. Jadi lihat di grup. Kemudian kita juga menyiapkan piagam kepada peserta yang insya Allah akan ditandatangani oleh Pak Ketum. Karena baru sebentar tanda tangan masternya, insya Allah dengan hasil kuponnya akan kita bagikan. Informasi tetap lewat grup, ya. Jadi begitu. Jadi mohon jangan dibuang. Itu pertanggungjawaban kita. Jelas ya? Oke. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama.